Sabun dari susu kudangan. Sabun dari susu kuda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, yang telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam sehingga Nabi Isa alaihi salam terhindar dari penangkapan, pembunuhan dan penyaliban. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang mengajarkan kita bagaimana meyakini dan memahami bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah utusan Allah yang diutus untuk mengajarkan manusia agar kembali kepada hukum Taurat, dan agar kemudian Bani Israel memahami bahwa dirinya diutus kepada Bani Israel untuk mengembalikan pengajaran Nabi Musa alaihissalam yang ditinggal oleh mereka ahli kitab atau Bani Israel. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini kembali kita mengajak teman-teman kita Kristiani untuk membahas tema terkait dengan dalil di dalam kitab mereka bahwa kebangkitan
yang terjadi dalam konsep iman mereka. Justru bagi Bani Israel ahli kitab pada masa itu adalah penyesatan yang jauh lebih sesat daripada penyesatan pertama. Malam ini kita berharap adanya teman-teman kita yang ingin sahabat Kasafah hidup kekal menurut Yesus. Oke, boleh. Tapi apakah kita bahas ini dulu ya? Kebangkitan sama dengan penyesatan ya. Besok baru kita bahas hidup kekal menurut Yesus. Tak catat dulu. Ini ada request dari teman kita di YouTube, Casanova. Hidup kekal menurut Haji Yesus. Kok Haji pula? Ustadz Yesus. Baik teman-teman sekalian, silakan non-muslim ajukan permintaan, dan saya berharap yang muslim untuk menahan diri dulu. Jangan ajukan permintaan yang muslim, teman-teman. Kita konsentrasi dulu kepada non-muslim. Oke. Buka masker, Bang. Ya, silakan buka kamera kalau dari Kristen. Buka masker dulu, Bang, baru saya buka kamera. Kenapa situ yang punya aturan? Ini kan komal Santai saya. aja, Bang. Udah nggak COVID lagi. Ya, urusanku. Silakan buka kameranya. Iya, saya buka kamera, Abang buka masker. Enggak, di sini buka kamera. Loh, kenapa? Buka aja, Bang. Santai aja, Bang. Kalau mentalnya masih belum kuat, jangan pura-pura kuat. Jangan menyembunyikan ketidaktahuan tentang agama Anda sendiri dengan berdalih masker. Silakan teman-teman non-muslim, semangat malam. Semangat malam. Hello. Oke. Teman muslim mohon diperiksa, mungkin ada salah tekan kali ya. Jangan minta permintaan dulu. Biar teman-teman kita orang-orang Kristen ini yang ajukan permintaan. Halo, selamat malam. Kenapa nggak bisa buka masker? Malu sama bopengnya? Iya. Berarti nggak percaya diri dengan bopengnya? Buka kamera. Itu ada tema kebangkitan sama dengan penyesatan. Silakan. Nggak, saya tanya kenapa kamu nggak pernah buka masker? Berarti kamu takut bopengmu ya? Silakan saudara-saudara non-muslim yang ingin berdiskusi, silakan. Yang tidak bisa jangan pura-pura ya, jangan pura-pura seakan-akan bisa gitu. Lalu ribut dengan masker saya. Silakan saudara buka kamera kalau Kristen. Halo. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga Bang. Dari Kristen ya? Katolik? Tidak. Lalu? Kejawen. Oh, kejawen. Iya Bang, saya diskusinya dengan orang Kristen atau orang Katolik Bang. Kalau kejawen saya nggak tahu ilmunya. Oh gitu, sesekali dengan kejawen gitu. Aku nggak tahu kejawen itu aliran dari mana lagi. Nabi mana yang mengajarkan kejawen? Jawa nenek moyang. Oh,
Oh, kalau itu saya nggak paham, Bang. Nanti saya berbicara tanpa dasar pengetahuan itu nggak bagus. Kejawen itu yang menyembah pinggir pantai, bukan? Beda. Ngelek ya bang? Enggak, biasa aja. Kejawen itu yang nyembah pinggir pantai atau nyembah Nyi Roro Kidul, bukan? Bukan, kalau itu Beda. sampean ini loh. Itu yang di pinggir pantai yang nyembah-nyembah itu bukan nyembah itu. Lalu Dia itu sejenis memuji tapi bukan berarti menyembah. oh, Tapi sebagai perantara gitu. perantara. Oh iya, oke. Nyembah Nyonya Roro Kidul. Menyembah tapi perantara. Roro Kidul itu apa? Gimana? Nyai Roro Kidul itu apanya? Sembahannya bukan? Penguasa Laut Selatan. Itu sembahannya ini Kejawen, bukan? Kalau Kejawen itu sembah apa? Kenapa putus-putus ya? Atap rumah atau apa yang disembah? Sembahnya kalau kepada Kejawen? yang menciptakan alam dan isinya ini. Oh, ada nabinya nggak kalau Kejawen? Nggak ada. Oh iya. Oke Bang, oke. Saya tidak punya pengetahuan kalau Kejawen. Kalau ke jantung ada. Halo saudara Periet. Apa ini? Feris. Halo. Halo, Dari Kejawen juga. bukan Jadi kejampret. Kristen bang. Oh, Kristen. Silakan buka kamera, Bang. Silakan. Mau tanya aja bang, itu manfaat kencing onta itu apa bang? Kok diminum? Manfaat kencing onta. Kalau dulu itu 1400 tahun silam kan belum ada pengobatan medis sama seperti di kitab Bilangan 14, bagaimana seorang imam ketika menyembuhkan orang yang kena panu, mereka memerintahkan pasiennya untuk dimasukkan ke dalam peti. Dia dipeti, lalu kemudian mereka dilarang mandi dan mengganti pakaian selama 7 hari. Dan kalau panunya belum sembuh, tambah 7 hari lagi, sebanyak 14 hari. Orang panuan itu disimpan di dalam peti tanpa mandi, tanpa ganti baju untuk menyembuhkan penyakitnya. Juga saya temukan di Bible orang-orang terdahulu itu diajarkan untuk bakar roti di atas jelatai kering manusia, seperti itu bang. Nah, terkait dengan kencing ontah, ada orang-orang kafir datang pada saat itu, kemudian bakar roti. Sorry dulu bang, bakar roti nggak ada dalilnya itu bang. Ada bakar roti di atas jelatai kering. Nah, dari Bible mana itu bang? Di Bible-nya Bible mana itu? Bible-nya orang Keliteng. Coba itu jelas tunjukkan itu. bang dalilnya, jangan asal ngomong. Kalau ada gimana? Ini mau tanya, itu kencing onta tadi emangnya di dalam Al-Quran ada itu? Di Al-Quran Harus nggak minum. ada. Nggak ada di Al-Quran, nggak ada. Ya kenapa ada. harus diminum sekarang? Oh, kok minum sekarang? Kristen kali bang, karena di Kristen itu diajar segala sesuatu ya, termasuk kencing orang, kencing babi, kencing onta, kencing Nggak monyet, ada itu bang, kencing nggak ada setan. nggak ada seperti itu bang. Di dalam agama Anda segala sesuatu yang masuk dalam mulut itu tidak menajiskan. Iya, tapi bukan kencing onta, bukan Segala sesuatu itu apa maksudnya bang? Emangnya kalau abang makan apa? Segala sesuatu abang makan. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Iya, emangnya kalau manusia ini
dia makan kotoran atau selain makanan dia Jangankan makan kotoran, enggak? babi aja dimakan sama orang Kristen. Apalagi Ya, kalau memang itu cuma daging, sekedar Bang. kencing onta. Itu kan daging, itu kan daging. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut termasuk tai. Emangnya abang udah pernah makan itu? Ya itu kan bukan agama saya, kan Kristen abang. Kan Ya, Kristen ya diajarkan itu begitu. orang Kristen kan nggak pernah makan itu, nggak Oh pernah. berarti kalau Anda manusia itu nggak pernah menyalahi makan kayak Anda, gitu. Anda menyalahi kitab Anda berarti. Enggak, Anda menyalahi, yang masuk karena- dalam mulut bukan seperti itu pemahamannya itu. Apa yang masuk dalam mulut? Segala sesuatu itu Iya. masuk ke dalam mulut itu tidak menajiskan. Jadi tai masuk pun boleh. Segala sesuatu itu maksudnya apa sih? Ya segala sesuatu. Emangnya yang masuk dalam mulut abang itu segala sesuatu seperti Orang yang abang bilang Kristen tadi jangan tai gitu. hal seperti itu, jangan hal seperti itu. Anak orang aja dituhankan, dianggap Tuhan. Orang Kristen itu burung Emangnya merpati orang dianggap Kristen sama Tuhan. orang Coba. Muslim makanannya beda, Bang. Burung merpati aja dibilang Tuhan. Anak bayi dibilang Tuhan. Apalagi kalau cuman masuk ke dalam mulut. Tai pun bisa di Kristen itu berdasarkan dalil. Segala sesuatu jangan yang menyesatkan masuk abang. ke dalam mulut itu tidak menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan. Segala sesuatu Emangnya artinya selain tai. makanan manusia abang udah pernah makan? Ya saya bukan Kristen bang. Kalau Kristen itu kan omnivora, pemakan segala. kan setidaknya kita kan sama manusia. Makanan kita kan hampir sama, hanya Enggak dong, beda makan dong. daging babi saja. Perbedaan kita. Beda. Karakter kalian, Kamu udah pernah karakter makan kalian itu. kotoran manusia? Enggak, saya bukan Kristen. Karakter Kristen itu kan kayak Berarti- karakter babi, bang. Karakter babi itu sama seperti karakter Kristen, karena Kristen boleh makan segala. Babi juga begitu. Maaf ya, babi. Kena deh. Masolang generasi Kristen itu diajarin begitu abangku. Segala sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya Kristen itu tidak menajiskan. Segala sesuatu itu ya segala sesuatu. Tidak boleh kau lari dari konsep Bible, dari konsep kitabmu. Kenapa kalian makan babi? Iya karena segala sesuatu boleh. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, silakan buka kamera kalau Kristen. Kalau Islam silakan turun. Halo, Bang Juma. Halo juga. Dari Kristen silakan buka kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bang Juma? Seperti yang Anda lihat, saya baik-baik aja, alhamdulillah. Oh ya, bagus. Aku baru mau tanya, apakah Anda pemakan tai kayak teman kita tadi? Halo. Halo juga. Siap. Bang, mau nanya nih. Anda dari mana ini? Dari pemakan segala atau apa? Dari pemakan segala atau apa? Dari Islam, mau nanya tentang Bang Anton Wijaya. Gimana sekarang? Gimana sekarang? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Jaringannya gangguan. Halo. Halo, selamat malam. Halo, Bang. Hai, Bapak Timbul. Ini kenapa dinaikkan lagi pemakan tai ini? Enggak usah makan tai, bau. Nggak usah dinaikkan pemakan tainya, bau. Kasihan orang di atas ini. Pemakan tai jangan main TikTok lah.
Halo, selamat malam. Halo Bang. Halo juga. Dari mana abang ini? Kristen kah? Ya Bang. Selamat malam Bang Juma. Mohon supaya teman Kristen buka kamera, kita diskusi silakan. Oh iya Bang. Bagaimana kabarnya, sehat? Baik, alhamdulillah. Masa Makasih. terbak. Silakan teman Kristen. Waalaikumsalam. Izin pamit dulu Bang Juma. Kenapa? Katanya mau diskusi. Iya, halo. Menurut Silakan. abang yang dongeng atau aku yang dongeng? Aku belum berdongeng. Aku masih menyatakan yang benar bahwa Kristen boleh makan segala-galanya. Iya. Silakan buka kamera. Enggak, maksudnya kalau boleh makan segala-galanya, coba dilanjut lah. Ya, buka kamera dulu. Kan di agama Anda boleh makan segala. Setan Ya pun kalian boleh lah makan. Bang. Semua yang diciptakan itu buat dimakan. Baik, bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau dimakan itu jadi tai, kalau dimuntahkan kembali ya nggak boleh. Ya, dimakan lalu keluar jadi kotoran. Setelah jadi kotoran, makan lagi kotorannya kalau udah kering. Itu artinya yang keluar dari mulut kan Bang. Kalau makan jadi tai boleh, kalau makan muntah kembali kan najis. Dasar pemakan tai, bahasanya tai mulu. jadi gak enak perasaan saya ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Suma. Malam juga, Bung. Kristen kah? Sesuai tema kebangkitan sama dengan penyesatan, maksudnya gimana tuh Bang Suma? Iya, agamanya apa dulu ini, Bang? Duma. Oh Duma. Silakan buka kamera kalau Kristen. Duma Bang. Lanjut ya Duma. Aku dengar dulu lah. Ya, yang Kristen di sini yang mana? Saya Katolik Duma. Oke. Buka kamera. Silakan buka kamera. Buka dulu masker dulu lah Duma. Halo saudara orang senang. Iya Bang Suma. Buka kameranya, Bang. Malu aku Bang Suma. Santai aja, Bang. Silakan. Saya mau tanya satu saja Bang Suma. Buka kamera dulu abangku, baru bertanya. Silakan. Silakan Bang, buka kameranya Bang. Masa kalah sama Yesus? Yesus buka baju aja bisa dia. Digantung bertahun-tahun tak ganti-ganti baju, bisa buka baju pun. Ayolah Bang. Mentalnya masih ini, mental tiang salib. Halo, selamat malam. Kepencet Bang Zuma. Oh iya, iya, oke, nggak apa-apa. Silakan turun abangku. Nanti dibawa, bantu ya. Tap-tap layar. Halo, selamat malam. Halo. Salam dari Madura Bang Suma. Oke, salam dari Madura. Saudara Brapo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Saudara Setong.
senyummu itu loh. Halo Bang Krut, selamat malam. Halo. Halo saudara Sableng, selamat malam. Banyak orang aneh-aneh ya malam ini. Halo. Halo, semangat malam. Halo, selamat malam. Dari gereja mana? Halo Bang. Sih, mantap kali Bang. Halo, dari Kristen? Muslim bang. Alamak. Halo saudara Bayu. Halo, assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam. Iya. Dari Pangke Bang Suma, dari Pangke. Oh siap. Pangke Pak Baluk Bukang. Apa ini? Malam Bang Suma. Malam juga bosku. Ini Bang Suma. Ya. Maaf. Saya nggak bisa mengirimkan Bang Suma karena follower saya nggak ada. Ini saya mau bilang gini, Bang Suma kan tahu ada loh Kristen tuh yang nggak makan babi. Ada juga loh Kristen tuh yang nggak menganggap Yesus itu pencipta. Tapi kenapa selalu narasi Bang Suma mengatakan Kristen makan babi, Kristen ini ada loh Bang, Kristen yang ngikutin Injil itu ada. Kristen yang tidak makan babi adalah Kristen yang melanggar perintah Paulus berarti Bang. Kristen jahat juga itu. Gini Bang. Enggak semua Kristen Bang setuju dengan Paulus tuh, enggak semua Kristen Bang. Lalu dari mana Kristen ini kalau nggak setuju Paulus? Kan Kristen pintunya cuma dari Paulus doang Bang. Ada Kristen yang datang kemudian bukan siapa? Ada. Kristen dari mana? Gimana ceritanya? Siapa yang mengajarkan Kristen kepada Anda kalau bukan pengikut Paulus? Begini Bang Zuma. Malam bosku. Malam juga. Begini Bang Zuma, izinkan saya menjelaskan Pembahasan agama ini. Silakan. Ada loh Bang, Kristen itu yang berpandangan kalau Paulus itu ibarat pohon yang di Taman Eden yang terlarang. Seperti juga di kitab Injil itu Bang, nggak semuanya benar. Ada juga yang diselipkan untuk mengasah otak umat itu berfungsi atau tidak. Tapi kan Kristen di bumi ini itu muaranya, pohonnya itu berasal dari Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kekristenan. Tidak ada itu. Kalian kalau berbeda dengan Paulus berarti kalian mengkhianati Paulus, sebab Kristen itu induknya Paulus. Yesus mana yang mengajarkan orang-orang di luar Yahudi? Itu nggak ada. Paulus lah yang mengaku mengajarkan ajarannya tentang Yesus di luar Yahudi gitu. Bersyukur kalau kalian sudah tahu Paulus itu tidak cocok untuk dijadikan sebagai teladan. Bagus. Mau pakai kamera kan? Iya, silakan. Nanti kalau ditanya iya gitu kayak mana mau jawab? Jawab iya berarti. Iya, silakan Bang. Kristen apa Islam? Iya, Islam apa Kristen? Halo. Efeknya gelap kali. Mau pakai efek apa? Dari agama mana Bang? Kok sibuk kali di situ? Kok malas pada ini Bapak? Apa ya? Agamanya apa dulu? Bapak yang minta tapi Bapak nggak ngomong. Mana? Ini kan Bapak ini. Gelap kali. Gelap kamera ini lampunya memang. Itu disuruh ngomong. Abang kalau jualan saringan tahu bukan di sini tempatnya.
Halo, saudara Marcel dari Kristen. Dari Katolik. Silakan buka kamera, Bang. Buka kamera, silakan. Ya, saya mendengar aja dulu. Oke. Apa saja yang mau dibahas? Nggak bisa mendengarkan karena OTN-nya nggak ada, Bang. Kecuali Anda buka kamera. Kalau mentalnya udah kuat, silakan naik kembali. Tema kita ini Tetong ini kenapa ini naik lagi? Tema kita terkait dengan kebangkitan itu ternyata adalah penyesatan gitu. Halo, silakan yang non muslim buka kamera. Setong. Halo. Bukan setong, Om Zuma. Jadi setan. Coba baca yang benar, Bang Zuma bisa baca. Tong te, kok nama kayak gitu? Apa nggak ada nama Coba lain? baca yang, iya, Bang Zuma baca dulu yang benar nama tuh biar konkret. Ngotet, kok ngotet itu bahasa apa namanya itu? Bang Zuma bisa baca Bible kan? Bisa. Iya, masa nama aku gak bisa baca? Ngotet. Tuh, Udah. bukan ngotet. Jadi apa Dan? Tedong. Astagfirullahaladzim. Maaf Bung, silakan buka kamera. Aduh, Bang Silakan, Zuma. Bang. Mau Silakan. curhat, Bang Zuma. Dari Kristen. Dari Katolik. sini tadi, dari Sindegang kompleks ini, Bang Zuma. Agamanya maksudku. Setengah matang. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ada yang saya mau tanyakan ini, Bang. Agamanya apa, Bang Saudara Kiki? Agama. Saya kan sering lihat labnya Abang nih tentang kebangkitan atau penyesatan tentang Yesus. Emang Yesus tuh punya ayah dan ibu, Bang? Yesus punya ibu. Halo, selamat malam. Halo. Apa ya? Takut mereka dibahas. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Dari gereja. Bukan. Dari mana? Dari agama Islam. Gak pernah sekolah. Halo, selamat malam. Ini lah kalau jauh dari kota gitu. Halo. Halo, Bang. Iya, dari Kristen. Oh, gimana ya, Bang? Saya Islam tapi banyak pertanyaan, Bang, tentang Islam, Bang. Tanya sama pendeta.
ini Islam sendiri yang mengganggu kan. Nakal mereka ini memang. Orang bayaran kali. Ini ada tema bang, silakan. Kebangkitan sama dengan penyesatan. Silakan Anda berargumentasi sambil buka kamera. Nanti akan saya tanggapi, silakan. Ini wajib buka kamera kah bang? Iya, betul. Silakan. Oke bang, saya mau bertanya lah. Tapi nggak apa-apa lah kayak gini bang. Buka kamera dulu abang. Ini sudah buka kamera bang? Belum ada, nggak nampak di sini. Iya kah? Iya. Oke. Apa ini temanya bang? Mana nggak nampak? Nampak bang. Masa besar kayak gini kata nampak bang? Apa ini? Apa itu? Apa itu tadi? Orang gila ya? Apa tadi itu teman-teman? Setan ya? Ngomong. Halo, Bang Zuma. Ya. Itu tolong ya kalau mau naik komal tuh yang sopan lah, Bang. Aku lihatnya di bawah tuh gerem, Bang. Anda yang lihat geram gimana saya. Untung aku punya banyak cadangan. Cadangan kesabaran. Halo, selamat malam. Nyatakan mereka ini apa ya? Oten kali ya, Pak. Islam biasanya mendengar kalau disampaikan gitu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dari gereja mana, Abang? Dari gereja HKBP. Oke, silakan buka kameranya. Kita diskusi, silakan. Siap. Masih sering baca Bible? Sering, Bang. Ke gereja juga sering? Sering. Atau sekolah STT enggak? Kenapa, Pak? Sekolah STT? Sekolah teologi enggak? Oh, enggak. Cuma pengurus lah. Oh, bagus itu. Ini gimana Anda menyikapi nasihat Yesus kepada muridnya, lalu pengajaran Yesus kepada orang-orang jahat ketika mereka minta tanda? Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada mereka selain anak manusia keluar dari kubur atau kebangkitan pada hari Minggu, hari yang ketiga. Ternyata menurut Yesus kebangkitan dari kubur itu adalah tanda untuk orang jahat. Lalu ahli Taurat di dalam Matius 27 nomor 62 sampai 66 mengatakan bahwa penyesat yang diberikan oleh Yesus sebagai tanda bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu, ternyata ahli Taurat mengatakan pengajaran tentang kebangkitan itu adalah penyesatan yang lebih sesat dari penyesatan pertama. Ternyata kebangkitan atau isu kebangkitan atau ajaran agama yang mengajarkan tentang kebangkitan orang mati pada hari ketiga itu ternyata adalah penyesatan yang lebih dahsyat dari penyesatan yang diajarkan oleh, yang dilakukan oleh iblis di
Taman Eden kepada Adam. Penyesatan pertama adalah fitnah ketika Adam digoda iblis. Penyesatan kedua adalah ketika ajaran kebangkitan dari kubur. Dan ternyata kebangkitan dari kubur ini menjadi penyesatan yang lebih dahsyat daripada penyesatan semula. Yang pertama, buktinya miliaran manusia tersesat dengan menyembah makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Bagaimana Anda menyikapi itu? Silakan. Ini kok bisa itu disebut sebagai penyesatan? Ya karena begini, tidak ada ajaran para nabi yang mengajarkan Tuhan mati dibunuh, Tuhan keluar dari kubur, Tuhan kemudian mengajarkan dirinya mati, nebus dosa. Itu nggak ada. Tapi ajaran itu muncul setelah adanya propaganda kebangkitan. Coba saudara boleh baca dalam Matius 27 nomor 62 sampai 66. Bahwa yang menunggu detik-detik kebangkitan orang mati itu adalah orang jahat semua. Tidak ada orang benar. Murid-murid Yesus tidak. Orang tua Yesus tidak. Saudara-saudara Yesus tidak. Yang menunggu kebangkitan semuanya orang jahat. Menggenapi nubuatan yang diterangkan oleh Yesus di dalam Matius 12 nomor 38 40. Dan ternyata ahli Taurat pun mengatakan bahwa apabila ada orang yang mengatakan ada kebangkitan pada hari ketiga setelah kematian, maka kata ahli Taurat itu adalah penyesatan yang terakhir yang lebih buruk akibatnya daripada kejahatan yang pertama. Ahli Taurat mengatakan kalau sampai ada yang mengatakan ada kebangkitan pada hari ketiga, maka itu adalah penyesatan yang terakhir. Penyesatan yang terakhir yang lebih buruk dari penyesatan yang lebih buruk akibatnya daripada penyesatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah yang terjadi di Eden. Ternyata kebangkitan ini akibatnya penyesatannya itu jauh lebih menyesatkan daripada penyesatan yang terjadi di Eden. Silakan. Nah, itu tadi Bang Juma bilang ahli Taurat. Berarti itu ada di dalam kitab suci kan? Ada di Bible saudara, Matius 27 nomor 66. Bagi orang ahli Taurat dan orang Farisi yang mengatakan itu. Coba bacain, Bang. Ya itu tadi yang saya katakan, keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam dan orang-orang Farisi menghadap ke Pilatus. Lalu apa kata mereka kepada Pilatus? Bapak Pilatus, kami ingat bahwa si penyesat ini pernah berkata, aku akan bangkit pada hari ketiga. Karena itu, kata orang Farisi dan ahli Taurat kepada Pilatus, karena itu wahai Bapak Pilatus, perintahkanlah prajuritmu untuk menjaga kubur sampai hari yang ketiga. Perintahkan, karena si penyesat ini pernah berkata kalau dia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Murid-muridnya, kata orang Farisi dan ahli Taurat, murid-muridnya nanti mungkin akan datang untuk mengambil mayat daripada si penyesat ini. Dan kalau itu sampai terjadi, dia akan mengatakan kepada rakyat bahwa gurunya bukan dicuri mayatnya, melainkan bangkit dari kubur, dari kematian. Sehingga apabila itu terjadi, maka penyesatan terakhir
akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Apa penyesatan yang terakhir? Manusia keluar dari kubur. Ternyata manusia keluar dari kubur pada hari ketiga, itu akibatnya adalah penyesatan yang jauh lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Itu dituangkan di dalam kitab kalian. Kata Pilatus setelah mendengarkan uraian-uraian dari orang-orang Farisi, lalu kemudian imam-imam kepala dari mahkamah agama mereka, orang-orang Yahudi, Pilatus pun berkata kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga itu. Mereka kemudian melakukan penjagaan, memeterai kuburan tersebut. Artinya, yang menjaga kuburan anak manusia yang mati dikutuk ini semuanya adalah orang-orang jahat. Sebagaimana Yesus katakan, angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberi tanda selain tanda Yunus, yaitu Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu didengarkan oleh imam-imam kepala dan juga orang Farisi, sehingga ia datang kepada Pilatus, "Lapor bos, si penyesat sebelum dia disalib berkata bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Tolong perintahkan prajurit-prajurit untuk menjaga kuburnya. Jangan sampai murid-muridnya datang mencuri mayatnya, lalu mengatakan kepada rakyat gurunya itu sudah bangkit." Maka apabila itu terjadi, isu kebangkitan itu terjadi, maka itulah penyesatan yang mengakibatkan lebih jahat, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Maka sejak itu Pilatus pun berkata, "Inilah penjaga-penjaga kubur daripada si penyesat itu." Maka pergilah mereka, penjaga-penjaga itu, untuk memeteraikan kuburan tersebut. Jadi penyesatan lebih sesat daripada penyesatan pertama, yaitu isu kebangkitan. Dan ternyata itu betul. Ternyata itu betul. Orang-orang didoktrin kebangkitan itu adalah untuk menebus dosa manusia. Kebangkitan itu adalah untuk membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu penyesatan. Silakan. Berarti gini bang, berarti menurut kitab kami dan menurut pendapat abang, Yesus itu penyesat gitu ya kan? Yang keluar dari kubur itu, yang keluar dari kubur itu, ya Yesus kan? Ya, yang mengatakan diri sebagai Yesus, tapi sebenarnya itu bukan Yesus. Kok bisa sebenarnya bukan Yesus sih? Udah di kitab kami udah Yesus itu yang bangkit di hari ketiga. Bukan. Jadi siapa lagi kalau enggak Yesus yang orang yang dikutuk Tuhan? Itu siapa namanya? Kan Yesus orang yang kan? Bukan, Yesus tidak mungkin dikutuk. Yesus orang benar. Yesus orang yang dikasihi Tuhan, tak mungkin dikutuk. Yang dikutuk itu adalah orang yang menerima suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Dialah yang dikutuk. Baca Ulangan 27 nomor 5, suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Siapa itu pelakunya? Menurut saudara, siapa yang menerima suap berkhianat terhadap Yesus demi untuk membunuh Yesus? Dia rela. Demi untuk menerima 30 uang keping, dia rela berkhianat terhadap orang benar, yaitu Yesus. Itu siapa? Kalau itu sih kurang tahu. Cuma gini bang, yang abang bilang tadi, yang disuruh si Pilatus yang jaga kuburan itu, yang tinggal di situ siapa sebenarnya? Yesus atau enggak? Bukan Yesus. Itu pengkhianat, pemakan suap. Bukan Yesus. Apa makan suap? Siapa yang makan suap, yang menerima suap?
Nah, jadi yang kita bahas ini kebangkitan. Berarti kan kebangkitan sama dengan penyesatan gini. Iya, berarti karena bukan yang dia bangkit dong yang membangkitkan kita. Karena yang bangkit itu memang bukan dia. Memang bukan dia yang bangkit. Iya, kenapa ini ditujukan kepada Kristen itunya? Karena orang Kristen menerima kebangkitan. Kan tanda ini akan diberikan kepada orang jahat. Kalian menerima tanda kebangkitan itu. Dan Yesus juga menubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu kau jadikan dia jadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Sekarang ahli Taurat, orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang-orang Roma menjadi pengikutnya. Siapa dia? Setelah menjadi pengikut orang Farisi, apa nama agamanya? Kristen kan? Kan Paulus orang Farisi. Baca Filipi 3 nomor 5. Paulus mengaku sebagai orang Farisi, dan dialah pendiri agama Anda. Berarti pengikut Paulus adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Paulus itu sendiri. Tergenapi. Makanya kenapa kalian itu dianggap sebagai pelaku kejahatan? Karena Anda menganggap orang yang keluar dari kubur itu adalah Tuhan. Anda menghinakan pencipta langit dan bumi. Kalau orang Indonesia melihat ada orang mati keluar dari kubur, orang Indonesia menganggapnya hantu setan. Tapi kalau orang Kristen yang melihat itu, dia menganggap itu adalah Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ya karena sudah tersesat. Ini kan Bang? tentang kebangkitan. Iya, kebangkitan itu adalah penyesatan yang akibatnya jauh lebih sesat daripada penyesatan pertama. Bayangkan itu. Sekarang gini, kutanya, kebangkitan ini yang bangkit ini Yesus atau yang berkhianat? Yang Yesus, berkhianat, yang berkhianat, yang menerima kuasa dari setan. Coba baca Matius 28 nomor 18. Kepada Gini, aku telah diberi kuasa. Bisa kita baca itu. Intinya kayak gini aja. Yang membawa bangkit Yesus kan? Enggak, Yesus tak bangkit dari kubur. Kenapa enggak bangkit? Yang bangkit dari kubur itu adalah orang yang mati disalib karena kutuk. Bukan gitu Bang Juma. Di Al-Quran juga udah tertera itu, bahwa di akhirat pun udah dia yang menentukan kita di surga. Apa Nabi ini? Isa. Nabi Isa tidak disalib. Jadi dia apain? Diangkat ke langit. Yesus pun tidak disalib, langsung diangkat ke langit. Yang disalib itu penggantinya Nabi Isa, penggantinya Yesus. Dan penggantinya Yesus ini diserupakan menjadi Yesus. Bagi siapa? Bagi orang jahat. Coba Anda baca KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang telah kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Untuk siapa? Untuk orang jahat. Orang jahat ini menjual Yesus kepada non-Yahudi. Maka non-Yahudi menerimanya. Ada Tuhan mati keluar dari kubur. Di mana itu dalilnya enggak disalib Tuhan Yesus? Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 29, Aku mengasihi Bapa. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepadanya. Sementara yang ada di atas salib teriak, Eli, Eli lama sabaktani. Mengapa engkau meninggalkan aku, wahai Bapa? Sementara Yesus mengatakan, Bapa tidak akan pernah meninggalkan aku. Bapa senantiasa menyertai aku untuk selama-lamanya. Itu yang masalahnya di mana terjadinya itu Yesus enggak disalib sementara udah
terlihat bukti, udah ada sejarah bahwa dia disalib. Dan Memang mati juga ada. disalib, bukan disalib. Ada yang disalib. Al-Quran saya juga mengatakan itu. Walakin syubbiha lahum. Ada yang disalib, tapi dikira itu adalah Nabi Isa, padahal bukan. Kenapa mereka menganggapnya Nabi Isa? Karena itu hukuman bagi mereka yang jahat. Maka yang mereka salib itu dikiranya Yesus, padahal bukan. Itu hukuman bagi mereka. Karena mereka tidak percaya kepada Yesus, mereka berusaha membunuh Yesus, maka Tuhan menyelamatkan yang asli. Yang disalib adalah si palsu. Untuk apa si palsu ini kemudian disalib? Sebagai hukuman kepada mereka, agar kelak nanti begitu keluar dari kubur si palsu ini, mereka yang jahat menyembahnya, sehingga mereka tidak lagi menyembah Tuhan yang benar. Ketika mereka tidak menyembah Tuhan yang benar, tapi menyembah kepada Tuhan-Tuhanan yang dilantik Tuhan kepada mereka, mati mereka kekal di dalam neraka jahanam. Itu hukuman. Karena mereka tidak beriman, tidak percaya kepada Yesus yang asli. Maka Tuhan menghukum mereka dengan menjadikan Yesus palsu sebagai sembahan mereka. Makanya dikatakan kebangkitan itu akan menjadi penyesatan. Penyesatan yang lebih buruk akibatnya daripada penyesatan pertama. Berarti ginilah, berarti intinya Bang Juma, berarti Yesus itu bukan mati di kayu salib, ya kan? Yes, benar sekali. Kalian salah sembah. Yang dijual oleh orang-orang Farisi itu bukan Yesus, tetapi Yesus bagi mereka, tapi bukan Yesus bagi Tuhan. Sebab Tuhan menyelamatkan yang asli. Jadi intinya, jadi Yesus itu mati di mana kalau menurut itu? Yesus belum mati, nanti dia mati setelah datang yang kedua kalinya. Terjadi kiamat, segala sesuatunya mati selain daripada Allah, termasuk Yesus mati. Malaikat maut pun mati. Oh, berarti selama ini yang kami sembah itu pengganti, ya gitu? Benar sekali. Makanya kalian ibadah di hari Minggu, siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin ibadah Minggu? Gini loh Bang, enggak, dijawab dulu. Dijawab dulu supaya kami tahu, Anda pun tahu bahwa sebenarnya kalian ini adalah pengikut, maaf, iblis. Kalian ke gereja itu bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah Kristus. Siapa yang ngajarin kalian menyembah di hari Minggu? Kalau yang teringat menyembah itu di hari Minggu, itu sebenarnya itu ditarik dari, masih tahu Bang Juma, yang hari Sabat, yang hari Sabtu? Sabtu Sabat mereka ibadah, dan kalau mereka ibadah Sabat, menyembahnya bukan kepada orang yang keluar dari kubur. Mereka menyembah kepada yang ada di langit, Tuhan pencipta langit dan bumi, Rabbus samawati wal ard. Itu yang mereka sembah, bukan orang yang keluar dari kubur yang mereka sembah. Berarti intinya yang kami sembah selama ini bukan Nabi Isa, ya gitu ya? Bukan Yesus? Bukan Yesus. Yang kalian sembah adalah pengganti Yesus yang dihadiahkan kepada orang-orang jahat. Orang jahat, coba buktikan ya kalau Anda itu jahat setelah menyembah makhluk kuburan tadi. Tuhan melarang makan babi, Anda makan babi. Tuhan memerintahkan bersunat kulub, kalian tidak bersunat kulub. Tuhan minta pelihara hari Sabtu, kalian malah ibadahnya Minggu. Tuhan mengajarkan jangan ada sembahan lain di hadapanku, kalian menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Semua yang diperintahkan Tuhan kalian langgar. Itulah yang dikatakan di dalam Matius 27 tadi, bahwa akibat daripada isu atau fitnah kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada kejahatan yang pertama. Penyesatan yang pertama adalah penyesatan ketika Hawa dan Adam makan buah pengetahuan baik dan jahat. Itu penyesatan yang pertama. Tapi ada penyesatan yang jauh lebih buruk akibatnya daripada itu. Apa itu? Isu pengajaran tentang
bangkitnya manusia pada hari ketiga. Apa akibat buruknya? Kalau Adam jatuh dari Ganbi Eden, Adam dan keturunannya tidak menyembah kepada selain daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tapi setelah ada isu penyesatan yang keluar dari kubur adalah Tuhan, maka akibatnya orang-orang menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutu di atas tiang salib. Adakah kebenaran menyembah makhluk? Enggak ada. Adakah kebenaran menyembah selain pencipta langit dan bumi? Enggak ada. Maka si penyesat akan mengajarkan Yesus yang kami sembah adalah sepenuhnya manusia dan juga sepenuhnya adalah Tuhan pencipta. Itu trik untuk menyembunyikan identitas kejahatan yang sesungguhnya. Camkan itu, Bu. Tadi Bang bilang itu teringat yang sunan, iya kan? Kenapa? Tadi Abang bilang itu kalian diperintahkan nggak dijalankan. Iya, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Makan babi dilarang, di apa namanya, makan babi dilarang, kami lakukan, makan juga, ya kan? Iya. Gini Bang Juma, itu sebenarnya kan kalau kami ini ada dua kitab kami, Perjanjian Baru sama Perjanjian Lama. Itu perjanjian baru. Yang kalian sebut perjanjian lama itu perjanjian barunya Tuhan dengan Bani Israel. Baca Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku Tuhan akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kakek mereka langgar ketika aku membalaskan mereka dari perbudakan dari Mesir, yaitu bahwa aku akan mengadakan perjanjian setelahnya. Apa itu? Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Itu perjanjian baru, hukum Taurat itu. Tapi yang tadi yang saya katakan, ketika ada informasi isu penyesatan yang dilakukan dengan mengajarkan ada kebangkitan, akibatnya jauh lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itulah salah satu akibatnya. Apa? Mereka menganggap hukum Tuhan, perintah Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu tidak berlaku lagi. Itu adalah hukum lama. Yang baru sekarang ini adalah kasih. Dengan menerima Yesus tumbal di atas tiang salib, kita lalu mengajarkan kasih. Itulah yang ajaran yang benar. Itu trik yang dilakukan oleh makhluk yang keluar dari kubur tersebut untuk membebaskan orang-orang dari hukum Tuhan. Coba bayangkan tuh. Apa kata Paulus setelah kedatangan makhluk yang keluar dari kubur? Di dalam suratnya Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Betapa jahatnya makhluk yang keluar dari kubur itu. Padahal Yesus ketika hidup mengajarkan lebih mudah langit bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari Taurat tidak boleh dibatalkan. Apakah langit sudah lenyap? Apakah bumi sudah lenyap? Belum. Berarti tidak boleh dibatalkan. Tapi kenapa Paulus mengajarkan udah lenyap, semuanya sudah batal, semuanya sudah digagalkan, dihapuskan setelah Yesus mati di atas tiang salib? Inilah yang dikatakan oleh ahli Taurat, imam-imam dan juga orang Farisi. Kebangkitan isunya akan berakibat sangat buruk dibandingkan penyesatan yang pertama. Ini buktinya. Hukum Tuhan dibatalkan. Paulus ini rasul apa sih sebenarnya? Kalau dia rasul Tuhan, tidak mungkin dia membatalkan perintah Tuhan. Tidak mungkin. Tapi kalau dia rasul iblis, lalu mengaku sebagai utusan Tuhan, wajar. Tapi kita lihat buahnya. Apa buahnya? Kok dia mengharamkan dan melarang semua perintah Tuhan? Tuhan mengatakan di dalam Kejadian 17:14, barang siapa yang tidak potong nonotnya, bunuhlah dia, karena dia telah membatalkan hukum Taurat, hukum kekalku. Paulus mengatakan sebaliknya, barang siapa yang bersunat nonot, maka Kristus tidak akan berguna baginya. Alamak, aku berkata kepadamu, barang siapa yang menyunatkan dirinya, dia keluar dari kasih karunia. Wow, keren sekali ya Paulus ini.
Bagaimana mungkin bisa dipercaya sebagai rasul utusan Tuhan, hukum Tuhannya dihapuskan? Hanya iblis yang mengajarkan menghapus hukum Tuhan, sebagaimana di Taman Eden, iblis menghapus perintah Tuhan, jangan makan buah baik dan jahat. Iblis datang, makan supaya kau hidup kekal. Begitu ada makan, ternyata sebaliknya. Ini fakta, ini real. Kebangkitan hari ini. Silakan. Berarti intinya yang kami ikuti selama ini, berarti itu bukan Yesus ya? Berarti penggantinya itu. Bukan. Makanya coba Anda baca di Matius 7. Ketika Anda nanti bertemu dengan Yesus, pada hari terakhir, ini kata Yesus bukan kata saya. Pada hari terakhir nanti banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, dan mengusir setan pakai namamu juga? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan, enyahlah daripadaku. Ya, apa Bang Hamillah kok udah bilang tadi? Berarti kami selama ini bukan mengikuti Yesus. Iya, bilang sekarang bukan. Kayak mana? Bukan, memang bukan. Kalian tidak mengikuti Yesus. Berarti yang palsu dong, dia kan? Ya, itu pasti, itu mutlak, nggak diragukan lagi. Yesus mana yang asli mengajarkan ke gereja coba? Hari Minggu lagi. Yesus asli mana yang mengajarkan melanggar seluruh perintah Tuhan? Makan babi, makan anjing, makan tikus. Yesus mana yang ngajarin itu? Yesus mana yang mengajarkan kemudian ibadah minggu menyembah dirinya? Yesus sibuk mengajarkan muridnya, mencontohkan kepada muridnya berdoa semalam-malaman kepada Tuhan yang ada di langit. Nggak pernah dia memberikan contoh menyembah kepada dirinya, nggak pernah. Sekarang ada Kristus Yesus yang mau disembah di gereja. Iblis yang ingin menyamai Tuhan, hanya iblis. Berarti yang diajarkan ibadah itu, berarti yang diajarkan yang pasti itu ajaran Nabi Muhammad yang sholatnya hari Jumat gitu. Betul sekali, karena itu ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan itu kepada murid-muridnya, bahwa akan datang seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala hukum-hukum. Benar Bang, gini Bang, Yesus. Jadi kalau Yesus yang mengajarkan itu di hari Jumat, kenapa orang Islam nggak ngikut Yesus? Kayak mana ceritanya? Orang Islam mana yang tidak mengikuti Yesus? Yesus mengajarkan dirinya sebagai utusan kepada Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Seluruh umat Islam tahu dan beriman Yesus, manusia suci yang lahir tanpa ayah, itu adalah nabi dan rasul yang diutus hanya spesial bagi kaumnya Bani Israel. Seluruh umat Islam ikuti itu. Ya, berarti sekarang Islam kalau menurut Al-Quran itu mengikuti Yesus kan, ya kan? Mengikuti Yesus, mengikuti instruksi dan pengajaran Yesus, diutus hanya untuk Bani Israel. Kami bukan Bani Israel. Yesus mengaku, kami imani pengakuannya bahwa dia adalah utusan Tuhan. Dia adalah nabi utusan Tuhan. Dia diutus untuk memberitakan Injil. Dia hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Seluruh umat Islam mengikuti instruksi itu. Kami percaya itu. Kami bukan menyamar-nyamar jadi pengikutnya. Kami percaya. Kenapa orang berzina itu pengikut agama untuk bisa Nabi Muhammad, enggak Yesus? Loh, Yesus hanya untuk Bani Israel. Emang Israel agamanya apa? Mereka orang Yahudi, Yudaism, sama seperti Yesus. Yesus itu orang Yahudi taat, dia penganut Taurat taat. Yesus itu bukan pelanggar Taurat. Yesus itu, dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia orang soleh. Berarti Yesus Muslim itu intinya. Oh jelas, baca Yohanes 14 nomor 31, baca Ibrani 5 nomor 7. Anda tahu Muslim? Muslim itu adalah orang yang berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan langit dan bumi. Adakah Yesus membantah perintah Tuhan langit dan bumi? Tidak, dia Muslim yang taat. Dia bukan Kristen, Bung.
Dia bukan Katolik, dia bukan Protestan Yesus itu, tapi dia adalah seorang Muslim yang taat kepada Tuhannya. Pahami itu. Berarti gitu ya. Ya, Berarti itu yang begitu. kami ikuti selama ini bukan Yesus, tapi yang palsunya gitu. Itu tidak diragukan lagi. Pasti itu. Saya pastikan itu. Jadi kayak gini Bang Juma. Ini tadi Abang bilang itu Yesus Muslim. Jadi kata Muslim ini terjadi di mananya kata Muslim ini? Muslim itu adalah orang Ibrani, yang kedua Aramaik, yang ketiga adalah Arab. Mereka adalah bahasa serumpun. Kenapa tidak menggunakan Shalom Aleichem? Karena Al-Quran diwahyukan dalam bahasa Arab. Assalamu alaikum, Shalom Aleichem, sama itu. Bahasa Ibrani, bahasa Arab, bahasa serumpun. Seperti bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, serumpun dia, saudara. Sedangkan bahasa Kristen adalah bahasa Yunani, jauh nyebrang laut. Bukan tumbuh di tanah para nabi lahir, tapi tumbuh di tanah para penyembah berhala, paganisme, politeisme, Helenisme, sinkretisme. Disitulah tempatnya agama Kristen bertumbuh. Kristen ini yang ngajarkan di Indonesia ini ada dua, Portugis dan Belanda. Bukan orang Yahudi. Dari sanalah agama kalian. Kalau ini balik lagi kita ke judul utama ya. Yes. Nah, kebangkitan. Jadi kalau Nabi Muhammad itu bangkit atau enggak? Nabi Muhammad itu tidak perlu bangkit. Karena tidak ada nubuah. Kenapa? Terus kenapa orang Bang Juma bisa ngikutin orang yang enggak bangkit, yang enggak diangkat ke surga gitu? Loh, kalian itu tidak mengikuti Yesus. Kalian mengikuti ajaran Paulus yang dibisikkan oleh makhluk yang bangkit keluar dari kubur ini. Yang keluar dari kubur itu iblis, Bung. Dalilnya jelas. Yesus sendiri yang mengatakan itu. Yohanes 12 nomor 30, yang bangkit dari kubur itu iblis. Iya, kita bilang dulu yang bangkit dalam
kubur Iya, itu. lalu bagaimana? Lalu kenapa Nabi Muhammad diisukan iblis? Nabi Muhammad tidak perlu keluar dari kubur karena ajarannya sudah tamat nih. Ini Al-Quran, ajarannya Nabi Muhammad. Beliau tidak perlu Kalau keluar enggak dari tadi kubur, ajarannya sudah udah- ada Al-Quran. Ajarannya udah tamat. Terus kenapa kok bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad sampai sekarang kalau udah tamat? Kan ajarannya sudah sempurna, maka kami ikuti ajarannya. Sama seperti orang Yahudi. Orang Yahudi mengikuti ajaran siapa? Kutanya dulu. Nabi Musa kan? Ya. Apakah Nabi Musa keluar dari kubur? Tidak. Ya, tidak. Orang yang mengikutilah justru orang yang keluar dari kubur itu pengikut setan. Orang mati kok, mayat hidup kok diikutin. Gini loh Bang Juma, itu kan yang dibilang dari para rasul itu memang ibaratnya aku bilang lah, orang yang bangkit dari kematian itu iblis gitu atau penyesat gitu ya kan? Ya. Tapi kan itu tadi tujuannya kata itu bukan untuk Yesus. Maksudnya? Ya, kata itu kan bukan untuk menunjukkan Yesus yang bangkit dari kematian itu. Iya. Orang yang keluar dari kubur itu dihadiahkan untuk orang-orang jahat yang tidak mau menyembah Tuhan, yang tidak ingin tunduk kepada Tuhan. Mereka hanya tunduk kepada pengajaran makhluk yang keluar dari kubur melalui nabinya. Gak masuk akal Bang Juma. Masa iya Tuhan bisa membagikan orang mati untuk hadiah untuk manusia? Kan gak logika. Baca kitab Anda, Kisah Para Pewarta 2 nomor 36. Baca nubuatan Yesus di dalam Matius 12 38 sampai 40. Anak manusia keluar dari kubur sebagai tanda untuk orang-orang jahat. Baca tuh, itu dalil bong. Kalian ini cuman ke gereja dengar khotbah, habis itu bayar perpuluhan. Kalian tidak pernah mendalami Bible. Kalian hanya mendengarkan kasih, ajaran kasih, Islam itu jahat, kita kasih, Islam itu jahat, kita kasih. Itu aja yang kalian dengar. Kalian tidak pernah mendalami Bible nih. Kalau saya, Bibelku itu bertumpuk-tumpuk di rumahku. Bibelku itu ada kurang lebih 30 Bible. Semua versi ada di rumah saya. Jadi Saya pelajari. berarti kalau menurut itu Bang Juma ini udah mengikuti ajaran Al-Quran semua? Alhamdulillah. Kalaupun saya tidak mengikutinya, saya belum sanggup berarti. Tapi paling tidak saya tidak melanggar Quran. Terus ini sharing ya. Terus kenapa di Al-Quran itu ada, aku lihat itu bisa punya berapa istri gitu kalau selagi kita mampu membiayai makan. Itu terimanya Bang Juma di situ atau enggak? Al-Quran datang membatasi jumlah istri setelah nabi-nabi sebelumnya tidak pernah membatasi jumlah istri. Tidak pernah membatasi jumlah istri. Iya, maksudku gitu. Di dalam Bang agama Juma saudara tidak ada batas jumlah istri di agama saudara. Itu enggak. Kami dibatasi lah, kami cuma bisa hanya satu. Padahal kalau di Siapa? Al-Quran orang Tunjukkan itu kepada bebas. saya dalilnya. Di mana dalilnya? Itu doktrin. Doktrin Enggak, munafik. sekarang ini Bang Juma. Bang Enggak, Juma ini kasih saya dalilnya. Kasih saya dalilnya di Bible cukup satu istri itu di mana? Ku beli kalau ada dalilnya, ku beli. Bukan masalah sekarang. Enggak bukan dalil, ada Bang Juma. dalilnya. Itu cuman teori Gini, doang Bang. biar dianggap paten. Cara suami menipu istri itu adalah berikan obat kuping di telinganya. Mama, aku tidak mungkin menduakan dirimu. Tidak mungkin sayang. Oke, memang kamu nggak kawin di luar sana, nggak beristri, nggak nikah, tapi kamu kawin. Di belakang istri kau berzina. Yang aku tanya tadi di Al-Quran itu bisa kita mempunyai beberapa istri lebih dari satu, iya kan?
Itu solusi. Kok bisa ada solusi? Padahal katanya Al-Quran itu daripada bersinah. Ayatnya mengatakan fawahida, cukup satu. Dan kupastikan kata Allah, kamu tidak bisa adil, maka cukup satu. Tapi kalau terpaksa darurat, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Nah sekarang Anda menertawakan itu. Sekarang Anda menertawakan itu. Boleh nggak Anda tunjukkan kepada saya ketika Yesus berkata di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh kembali berkali lipat. Sekarang juga berkali lipat itu maksudnya berapa? Ya lebih dari yang kita bayangkan lah. Sudahlah. Yesus mengajarkan jauh lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Cuman kalian gak paham Bibelnya, gak ngerti Bibel. Kalian hanya diajarin Kristen agama kasih, Islam agama jahat. Coba Anda baca Lukas 18, 29, 30. Apa kata Yesus? Barang siapa yang meninggalkan istrinya karena Allah, dia akan memperoleh berkali lipat ganda saat ini juga. Cuman Kristen sopaten, cuman bisa melihat kuman di seberang, di matanya masuk bom-bom keluar masuk, tapi dia nggak sadar. Itulah saudara saya Kristen. Di Indonesia ini yang paling banyak gonta-ganti istri itu dari kalian. Catat itu baik-baik. Dari kalian pendeta, pastor, aduh udahlah sejarah hitam gereja, udahlah kita tahu semua itu kok. Kita paham itu. Ya berarti inti dari judul besarnya ini, kalau Kristen bukan mengikuti Yesus ya, berarti yang palsu gitu. Saya bisa buktikan itu secara akurat. Hadirkan pendeta pastor di sini biar kita ngobrol dan kita memberikan data. Itu udah pasti itu. Contoh ya, Matius 24 nomor 4 nomor 5. Yesus berpesan kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak penyesat memakai nama-Aku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama siapa? Kenapa bang? Kristen menyebar ke seluruh dunia dengan memakai nama siapa? Kristus. Iya. Tergenapi kan? Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai nama-Aku dan berkata, akulah Kristus, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalian lah ini. Satu-satunya kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus hanya Kristen, Katolik, Protestan. Hindu enggak, Buddha enggak, Islam apalagi. Jadi satu-satunya kandidat yang menggenapi penyesatan hanya agama kalian. Maaf, itu fakta. Memang sakit, tapi mau kayak mana? Itu real, tertulis di dalam kitab saudara. Berarti inilah yang dinamakan sakit tak berdarah gitu. Ya, itulah mungkin. berarti Kristen selama ini bukan mengikuti Yesus tapi mengikuti yang palsu gitu. Yes, betul itu. Betul itu. Apa yang diperintahkan Tuhan yang Kristen lakukan hari ini? Satu aja. Banyaklah. Satu aja. Yang diperintahkan Tuhannya Yahudi yang dilakukan orang Kristen hari ini itu apa? Satu aja. Kalau ada, aku beli. Apa itu? Coba Bang Juma bilang tentang apa lah, coba biar ku bilang. Tidak ada, saya nggak bisa ngomong apa. Karena begitu saya melihat Kristen, dari hari Senin sampai hari Minggu, tidak ada saya temukan rutinitas ritual mereka yang menggambarkan perintah Tuhannya Yahudi yang mereka lakukan. Tidak ada satupun. Apa itu saudaraku Kristen lakukan? Nggak ada. Yang berasal dari Tuhannya Yahudi yang mereka lakukan itu nggak ada. Semua prosesi-prosesi yang Kristen lakukan itu semua ritual orang-orang Yunani kuno, mingguan, semua makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, itu semua adalah ritual-ritual yang dilakukan orang-orang Roma Yunani jauh sebelum Yesus ada di bumi.
dan diteruskan oleh orang-orang Kristen hari ini, mengatasnamakan Yesus tapi palsu. Berarti intinya kami mengikuti penyesatan gitu ya? Tidak diragukan lagi, Bung. Kalian memoles ajaran kalian, ajaran Kristus Yesus. Kami hanya senyum-senyum doang. Kalian menambal kemudian surat-surat Paulus dengan terjemahan kitabnya Yahudi. Kami senyum-senyum doang lihatnya. Kami paham kok. Kamuflase aja. Kalian mengambil kitabnya Yahudi, kalian tempelkan, bergabungkan dengan surat-surat kanonik dan surat Paulus. Kami tahu apa tujuannya kok. Untuk apa? Untuk mengelabui musuh. Kalian hanya menggunakan kitabnya Yahudi. Apa fungsinya? Untuk cocokologi dewa yang kalian sembah. Makanya kayak Mikacrot kalau berbicara itu Yahweh Yeshua Hamasyah. Itu penipuan tuh. Penipuan, penyesatan yang sangat nyata yang dilakukan oleh Mikacrot itu. Sejak kapan Tuhannya Yahudi punya nama Yeshua? Sejak kapan? Namamu yang kau berikan kepadaku. Nah, Yesus menerima nama Tuhan dengan nama apa? Nama Yesus. Di mana Yesus pernah mengajarkan, "Hei murid-muridku, nama Tuhan itu adalah Yesus"? Ada. Itu penipuan yang dilakukan oleh Mikacrot setelah dia menipu dirinya sendiri dan pakai hijab. Sekarang dia, Yahweh Yeshua Hamasyah. Penipu. Itu penipuan. Itulah Bang Juma, intinya kita udah sharing kayak gini. Makasih atas waktunya. Oke, sama-sama Bung. Sama-sama. Thank you. Semoga dari pembicaraan kita ini ada maknanya gitu ya kan. Siap. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan Bung, silakan. Direnungkan apa yang saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada yang keliru, naik lagi ke sini, luruskan kalau memang masih perlu diluruskan. Mikacrot ku tengok di komalnya. Orang bahlul, orang-orang yang awam bisa kau tipu, aku enggak. Enggak bisa kau tipu aku dengan kau mengatakan Tuhan itu adalah Yeshua Hamasyah. Orang awam boleh kau tipu. Sama aku 2 langkah 3 langkah udah menceret batu. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Siap Bang. Dari Kristen. Betul Bang. Oke, sip. Silakan Abang. Iya. Dari pendeta mungkin? Pastor? Bukan Bang, bukan. Penatua? Biasa aja. Oh, siap. Mungkin saudara sudah mendengarkan materi yang saya sajikan tadi, silakan ditanggapi. Betul Bang. Iya, saya mendengar ini Bang Juma katanya membaca Alkitab itu. Tetapi kalau saya amati, kalau Bang Juma memang betul-betul membaca Alkitab itu, paham dong dengan isinya. Yang saya tidak paham yang mana Bang? Silakan. Yang Abang tidak paham itu kan tentang penyesatan itu. Silakan. Tidak pernah menyesatkan. Oh, betul sekali, memang. Nah, kalau yang sesembahan kami Abang mengatakan menyesatkan, lalu yang betul itu yang mana Bang Juma? Saudaraku, kita gini. tidak mengedukasi gitu. Gini kawan, Yesus sebelum Kristen sudah menanamkan satu pemahaman yang sangat luar biasa kepada kaumnya Bani Israel. Kristen ini adalah kelompok asing. Betul Bang. Itu dulu. Nah, di sini ketidakpahaman Bang Juma itu di situ. Oh, Yesus itu bukan Kristen Bang Juma. Iya, saya paham. Kami yang menyembah ini, menyembah. Ya, itulah yang ingin saya katakan. Itulah yang ingin saya katakan, abangku. Yahudi bersama dengan Yesus adalah satu kelompok terpisah dengan orang-orang yang disebut Kristen hari ini. Iya. Ah, gitu. Setelah Anda terima itu begitu. Oke, baik. Nah, Kristen ini pengikut Kristus, itu betul. Tapi bukan pengikut Yesus.
Yesus berkata kepada Yesus berkata kepada orang Yahudi murid-muridnya agar waspada kepada penyesat. Siapa gelar penyesat itu, Bang? Menurut Yesus? Saya uji nih, apakah Anda yang paham atau saya yang paham? Siapa gelar dan apa gelar penyesat yang akan menyesatkan manusia? Banyak manusia akan disesatkan oleh dia. Gelar penyesat ini apa, Bang? Betul. Yang gelarnya mengatakan bahwa Yesus itu ada, menulis dalam namanya, mengambil kitab-kitabnya, itulah penyesat itu, Bang. Tidak ada Yesus pernah mengatakan begitu, abangku. Jadi propaganda murahan yang kayak gitu itu jangan ditampilkan di komang saya. Saya ini orang yang paham benar itu memang betul, Bang. Saya ulang lagi. Ya. Yesus menasihati orang-orang Yahudi agar waspada kepada penyesat yang bakal menyesatkan banyak orang. Di mana penyesat itu gelarnya apa menurut Yesus? Ya, penipu, Bang. Nah, mulai lagi. Ini yang jadi kedua, begini, Bang. Anda memplesetkan isi Bible. Jadi begini. Bang. Tunggu. Anda memplesetkan dua kali isi Bible. Jadi begini, Bang. Penyesat itu begini. Dalam Yesaya 29 ayat 12 itu kan sudah jelas. Apabila kitab diberikan kepada seseorang yang tidak dengan mengatakan baiklah ini, maka ia menjawab, aku tidak bisa membaca, Bang. Itu penyesat itu, Bang. Oke, ingat ya, saudara. Tolong tunjukkan datanya di mana dikatakan itu adalah penyesat. Kalau Anda baca dalil sebaliknya, yang penyesat itu adalah yang mengatakan periuk adalah tukang periuk. Manusia adalah Tuhan. Ya, kalau orang tidak bisa membaca, bagaimana orang memberitakan firman Tuhan, Bang? Tunggu dulu, Bang. Poinnya adalah di mana orang yang tidak bisa membaca di dalam Yesaya 29 itu dikatakan penyesat. Itu dulu. Tunjukkan kepada saya. Kalau dia tidak bisa membaca lalu memberitakan firman Tuhan, apa yang dia baca? Oke, baik. Apa yang dia sampaikan? Baik. Saya jawab. Apakah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah butuh belajar untuk menyampaikan firman, atau seketika itu firman Tuhannya datang dan dia sampaikan? Firman Tuhan itu dengan kebaikan, bukan mengajarkan dengan kesesatan. Oke, saya ulang lagi. Abang loncat dari pertanyaan saya yang pertama. Saya katakan kepada saudara bahwa penyesat yang datang menurut Yesus itu gelarnya adalah Kristus. Anda setuju? Kalau kita tidak setuju, Bang. Berarti Anda menolak Yesus. Nih, saya bacakan dalilnya. Saya bacakan nih dalilnya nih. Coba silakan. Saya bacakan dalilnya. Ya. Silakan. Waspadalah kepada penyesat, planos dalam bahasa Yunani, pembohong, penipu. Di mana itu, Bang? Tertulis di mana itu? Wah, ini ucapan Yesus, Bang. Ya, tertulis di mana itu, Bang? Ucapan Yesus itu dia katakan gini. Sama dulu. Ucapan Yesus sudah jelas dalam kitab itu ada. Ya, tapi Yesus mengatakan begini. Yesus mengatakan begini. Roh Kudus akan menyertai. Roh Kudus itu. Roh Kudus akan membimbing orang-orang yang benar untuk mengingat segala perkataan-perkataan Yesus. Anda nggak ingat? Ya gini, Bang, kalau mengedukasi teman-teman kita di bawah itu dijelaskan, makanya membaca Alkitab itu jangan sepotong-sepotong, Bang Juma. Bung, Anda nggak paham maksud saya. IQ masih di bawah berarti. Yesus berkata, Roh Kudus itu, Roh Kudus itu akan membimbing manusia mengingat seluruh perkataan-perkataan yang pernah Yesus katakan. Itu fungsi Roh Kudus. Saya tanya kepada saudara, apakah Anda punya Roh Kudus? Punya. Oke. Kalau begitu, di mana Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada penyesat? Tanya Roh Kudusnya. 1, 2, nah itu, Bang. Kalau menjelasi itu jangan sepotong-sepotong, Bang. Ya udah, kalau begitu Anda yang jelaskan. Kalau begitu Anda yang jelaskan itu tertulis di mana? Tanya Roh Kudusnya. 1, 2. Seharusnya Bang Juma yang mengutip
yang tidak mengimani tapi mengutip ayat itu. Seharusnya Bang Juma bisa menjelaskan. Justru Anda harusnya berterima kasih. Saya tunjukkan sebuah data, tinggal Anda eksekusi karena Anda punya Roh Kudus. Ya makanya itu tidak mengedukasi namanya Bang Juma. Buktikan kalau Anda punya Roh Kudus, bukan roh rombeng yang ada pada diri Anda. Anda punya Roh Kudus. Membuka fakta tidak Anda imani, tetapi Anda menjelaskan tidak sesuai jangan dengan curhat, fakta jangan Alkitab. curhat, jangan curhat, tidak bagus. Apakah Anda punya Roh Kudus? Ya jelas punya Bang. Ya sudah, tanya Roh Kudusnya. Di mana Yesus meminta muridnya waspada? Silakan, saya tunggu. Ya, ini kan Bang Juma yang menjelaskan. Di dalam Alkitab itu. Berarti Roh Kudusnya ada sama aku, Bang, bukan sama Anda. Mencopot-copot Alkitab, tapi bukan Abang tidak masalah memahami Alkitab itu. Lu kok bukan pula memahami. Roh Kudusnya ada sama aku, bukan berarti sama Anda kalau gitu. Roh Kudus itu akan mengingatkan segala sesuatu yang telah aku katakan kepadamu. Di mana Yesus mengatakan waspada kepada penyesat? Nah, berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Tertulis di mana itu, Bang? Berarti Anda nggak punya Roh Kudus. Akui dulu, Anda tidak punya Roh Kudus. Saya punya, Bang. Untuk berhadapan dengan Bang Juma, saya punya gitu. Jangan tanya saya mana itu tertulis. Untuk berhadapan dengan Bang Juma, artinya saya punya gitu, Bang. Berarti Roh Kudus Anda pun nyunsep menghadapi saya berarti. Jadi gini Bang Juma, saya menghadapi Roh Kudus, saya menghadapi orang Kristen dengan Tuhannya, jangan nyunsep dua-duanya. Ayat yang tidak jelas. Ya sudah, Anda yang punya Roh Kudus silakan Anda jelaskan. Itu tertulis di mana? Jangan mulut besar, otak kecil. Mulutnya doang yang lebar, otaknya nggak ada. Jangan. Malu sama orang yang nonton, Abang. Iya. Ya, di mana itu Yesus katakan? Malu gitu. Di mana Yesus mengatakan agar waspada? Kan sudah jelas. Mencopot-copot ayat itu aja kan terus mencopot-copot, ya. Mencopot-copot. Tapi Bang Juma tidak mengimaninya. Mencopot-copot. Roh Kudus itu fungsinya mengingatkan segala perkataan Yesus. Betul? Betul. Nah, sekarang Anda ingat coba. Di mana Yesus mengatakan itu? Waspadalah kepada penyesat. Itu di mana Yesus katakan? Sebentar dulu Bang, kita ambil Alkitab nih Bang. Walah. Ternyata bukan Roh Kudus. Juma menjelaskan, tapi nggak jelas ini Bang Juma ini. Ternyata nggak punya Roh Kudus abang ini. Alamak. Ya kalau ternyata Anda punya gitu, Bang. Roh internet. Gimana gitu? Roh internet ternyata bukan Roh Kudus. Parah ini teman-teman. Kita itu membaca sesuai dengan ayat, jangan kita melenceng pada ayat itu, Bang. Justru karena saya minta Anda yang menjelaskan, karena Anda punya Roh Kudus, ternyata nggak ada. Ternyata selama ini orang Kristen itu omong kosong, buroncong pelah. Bagaimana dikatakan omong kosong, Bang? Kalau yang punya Alkitabnya kita, yang tidak punya itu kan Bang Juma. Yesus mengatakan, jangan bodoh-bodoh amat dong, jangan pamer kebodohan. Yesus mengatakan Roh Kudus itu akan membimbing seseorang untuk mengingat segala perkataan Yesus. Kok betul-betul terus, sementara Anda nggak mengingat. Kita menyampaikan itu supaya Bang Juma itu jangan selalu dalam kesesatan. Aku pula yang sesat, Abang. Iya, betul Bang. Bang Juma kan nggak punya Tuhan tanpa melewati si Mamat. Anda biadab, anak lonteh turun. Anda biadab anjing babi. Kamu dibawa udah bodoh, bahlul dongo. Inilah kalau ibunya digauli sama babi, anaknya kayak gini lahirnya, salah cetak. Muka susah, muka sulit, sikat gigi aja susah kulihat. Bicara menghina, emosi gara-gara tidak bisa memberikan kebenaran dari agamanya, ketampar. Tapi giliran bicara menghina, menghujat,
tanpa ilmu, tanpa data. Itulah Kristen laknat. Kalau udah ketabok dengan agamanya sendiri, menghina dia. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya. Silakan buka kamera kalau pemakan babi. Silakan. Kau nggak makan babi rupanya? Kalau pemakan babi buka kamera, nggak usah panjang mulut. Yang tidak memakan babi jangan bertanya babi. Apalah ini Oten ini, pengikut agama penjajah. Buka kamera kalau Anda pemakan babi, kalau enggak turun, gitu aja kok. Panjang kali. Mulut kau kok kasar kali, jorok kali, itu ajaran nabimu ya? Loh, aku kok jorok? Aku bilang kalau saudara makan babi buka kamera. Makan babi itu hina rupanya. Kenapa kau makan? Yang bilang hina siapa? Ya tadi kau bilang jorok. Siapa jorok? Kau bilang mulut saya jorok. Ternyata makan babi itu jorok ya? Muncung yang jorok. Baru tahu aku kalau makan babi itu jorok. Muncungmu jorok, muncungmu. Aku kan bilang kalau Anda itu pemakan babi buka kamera. Kenapa kau bilang jorok? Peraturan dari mana itu kau buat? Berarti makan babi itu jorok. Allahmu juga bisa makan babi. Orang bicara baik-baik. Kalau aku kau bilang gitu, kalau pemakan durian buka kamera, aku nggak tersinggung. Memang itu makananku. Kau dibilang pemakan babi, kau tersinggung. Sadar rupanya kau kalau babi itu. Kau makan sesuatu yang jorok, yang kau sendiri jijik mengakuinya. Ih, malu kau. Gimana otak kau? Aku pemakan ikan, yes. Pemakan ayam, yes. Pemakan sapi, yes. Aku nggak marah, hei pemakan sapi. Ya, kenapa bang? Oh, dibilang pemakan babi, ku ngamuk. Dibilang jorok. Lucu saudara ini. Halo saudara, semangat malam. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya. Dari gereja mana? Bagaimana? Dari gereja Abang Jum? Dari gereja mana abangku? Katolik, Protestan kah? Dari Muslim. Alamak, salah kamar abang ini. Salah kamar bang. Ini koma lo untuk pemakan babi naik ke atas bang. Abang udah makan babi juga kan? Yang naik ke sini itu yang nyembah anak Maria. Kalau Anda merasa udah nyembah anak orang, baru naik ke sini. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang, izin mau sampaikan tadi ada yang tapping mau mu'alaf, makanya saya naik. Oh iya. Silakan abang, silakan. Nanti kita tarik dia yang mau mu'alaf. Namanya siapa? Itu si Bang Dul itu temennya tadi tapping mau mu'alaf. Bang Dul, kita cari abang namanya ada ya. di bawah dia, ya. Yuk. Oke, Itu penting saya Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada Bang Dul di sini bang, nggak ada Bang Dul. Silakan Bang yang, Dul. iya, nggak ada bang. Udah turun mungkin. Iya, coba nanti. Soalnya. Siap. Bang Dul silakan ajukan permintaan. Bang underscore Dul 0811. 0811.
Yang ada Bang Santi. Nggak ada Bang, nggak ada. Bang Tuang. Oh ya, turun mungkin ya. Iya, sip. Nanti kalau ada kita naikkan. Ya, ya. Ya Bang, lagi tapping terus soalnya. Siap, makasih abangku. Ya, makasih, turunkan saya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo. Silakan saudara-saudara non-muslim ajukan permintaan, kita diskusi bahasan tema kita ini terkait dengan pengajaran Matius yang mengatakan bahwa imam-imam Yahudi dan juga orang Farisi mengatakan bahwa fitnah kebangkitan itu adalah penyesatan yang berakibat lebih buruk daripada penyesatan pertama. Apakah akibat yang lebih buruk itu? Kita lihat dari orang-orang yang percaya terhadap kebangkitan. Bagaimana mereka dalam hidup ini? Kita lihat kelakuan mereka, cara mereka hidup, dan seterusnya. Kenapa bisa ada fitnah? Benarkah benarkah kemudian pengajaran itu hanya merupakan fitnah, atau memang betul-betul mereka ini orang-orang yang kemudian buruk? Apakah betul mereka ini orang buruk? Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Iya, dari agama mana? Saya. Tidak, Bang. Sudah. Jadi mau ngapain abangku, ini sesi debat lintas agama. Oh iya, lanjut. Yes, makasih. Teman-teman muslim, mohon supaya ditahan dulu ya. Mohon untuk dimengerti gitu. Halo, Bang Dul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi nih saya sudah hampir tidur Bang Suma, tapi ada yang nyebut-nyebut nama saya, makanya saya minta dinaikin. Kenapa? Sebenarnya sama saya penggemarnya Bang Suma dari 4 tahun yang lalu, dan kebiasaan saya kalau tidur itu saya dengar Bang Suma sampai bangun lagi. Kenapa saya tadi? Ada yang katanya bilang, ada. Bang. Ya. Katanya Bang Dul mau mu'alaf, atau ada temannya yang mau mu'alaf katanya. Oh, mungkin bukan saya, Bang. Saya Muslim dari kecil dan tidak ada keluarga saya yang Kristen. Ya. Alhamdulillah. Mohon maaf. Oke, Bang. Bang Zuma, tadi kebetulan udah hampir tidur, terus saya dengar nama saya disebut-sebut. Saya jadi bangun gitu. Oke, baik Bang. Makasih Bang ya. Silakan dilanjut lagi. Sama-sama. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen. Halo, selamat malam. Halo. Malam. Iya. Malam. Dari Kristen.
Alhamdulillah Islam bang. Yang mana yang Islam ini? Rian. Oh, Anda sendiri apa? Islam juga bisa kak pak? Oh, pemalasa. Nah yang ngefan bang, keren. Oke, makasih Bung. Thank you. Halo saudara Daniel. Halo. Halo Bang Jo. Dari gereja mana Bang? Saya mualaf Bang. Oh, Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan Abang? Begini Bang. Siap. Ini apa namanya? Simpel cerita saja. Jadi saya jujur, saya mualaf ini ketika memang saya mendengarkan sedikitnya tausiah dari Bang Juma. Nah, ketika tahun berapa ya, ada beberapa bulan ke sini, 2 bulan 3 bulan ke sini lah Bang Jul. Oh, Alhamdulillah. Saya konsultasikan dengan rekan-rekan karena memang lingkungan saya memang kebanyakan Muslim juga. Gitu kan. Setelah saya konsultasi, saya bicara, saya ngobrol, ya kan, saya diarahkan ke Ustadz ya, Ustadz ya. Ustadz. Halo, assalamualaikum Bang. Diarahkan ke Ustadz. Ya, ketika saya dengar apa yang disampaikan oleh Bang Juma di Komal ini, saya sampaikan juga kepada Ustadz. Karena memang keyakinan itu waktu itu belum full gitu Bang Juma. Ketika saya sampaikan ke Ustadz kaitan dengan statement Bang Jul ya, mengenai Islam gitu kan. Ya alhamdulillah Bang Jul. Gitu. Saya di sini hanya naik untuk berterima kasih aja lah sama Bang Juma. Oke, makasih saudaraku Daniel. Semoga istiqamah ya. Amin. Terima kasih ya Bang Juma semuanya. Ya, sama-sama. Kita turunkan boleh ya? Boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Halo Prete. Halo Bang. Dari gereja mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Iya, salam. Abang, boleh Katolik, saya... Protestan. Saya Islam. Mati meja. Iya, gimana? Abang, boleh nggak saya menyampaikan sesuatu? Boleh, silakan. Jadi sedikit saya mau beritahu kalau ayah saya itu mualaf. Oh, alhamdulillah. Nah, saran saya itu Abang, itu saya pikir sudah tertulis jelas di dalam Alkitab maupun di dalam Al-Quran. Jangan kita mengintimidasi atau seakan-akan menganggap bahwa permisi Abang ya, kalau agama kita paling benar, cobalah kita menghargai agama yang lain. Itu aja sih Bang. Iya, itu saya setuju yang terakhir. Betul. Kita menghargai. Tapi kalau Anda mengatakan jangan menganggap agama kita yang paling benar, artinya Anda menganggap agama orang juga benar. Dengan kata lain, Anda menganggap Tuhan mereka juga benar. Bukan begitu juga Bang. Maksudnya jadi, gini. Tuhan yang Allah yang kita sembah berbeda sama Tuhan mereka Bang. Ya, itu udah pasti.
Ya, jadi sudahlah, kita tidak usah berdebat lagi soal agama, tinggal kita laksanakan apa yang sesuai perintah dan apa yang dilarang. Kalau itu bisa terjadi, itu sudah terjadi di Eden kemarin. Andai saja Adam dan istrinya mengatakan kita nggak usah peduli dengan ular itu, mari kita melakukan perintah Tuhan kita agar jangan makan buah pengetahuan. Jangan dekati, jangan dengarkan. Andai saja itu bisa terjadi di Eden, itu pun bisa terjadi di dunia ini. Masalahnya tidak bisa. Iblis itu tugasnya menggoda. Iblis itu tugasnya untuk merusak anak keturunan Adam. Iblis menunggangi sebuah agama untuk menyesatkan anak Adam agar mereka bisa bersama dengan iblis masuk ke dalam neraka. Agama kami, agama Islam, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Akan tetapi ada agama yang berasal dari produk Barat masuk ke negara ini, mengambil nama Allah lalu menggunakan pada tempat yang tidak sesungguhnya. Inilah yang kami sedang perangi. Orang-orang yang menggunakan nama Tuhan kami masuk ke dalam kitabnya, padahal mereka adalah penyembah dewa. Dan kami takut anak-anak kami kelak, karena mereka dipersenjatai dengan berbagai macam kenikmatan dunia, anak-anak kami bisa jatuh kepada kemungkaran, yaitu mereka bisa ikut menjadi sama seperti mereka. Karena mereka itu ada amanat agung. Matius 28:19, jadikanlah seluruh manusia menjadi pengikut Kristus, menjadi Kristen. Kami tidak mau anak-anak kami menjadi Kristen, karena kami tahu menurut agama Islam, di luar Islam itu neraka, kekal di sana. Masakan kami mau membiarkan anak-anak kami masuk ke dalam neraka kekal? Oh maaf, kami nggak mau. Maka izinkan kami menjelaskan agama kami kepada orang-orang yang ingin membuat anak-anak kami itu menjadi Kristen. Dengan cara apa? Dengan kami mengajak mereka berdebat, berdialog, berdiskusi. Bahwa agama mereka itu salah. Produk yang mereka jual itu adalah produk gagal. Tuhan mereka yang mereka percaya itu adalah Tuhan yang gagal menjadikan bangsanya sendiri menjadi pengikutnya. Tuhannya adalah Tuhan produk gagal. Gitu. Andai saja agama mereka sama seperti Hindu, sama seperti Buddha, sama seperti Yahudi, tidak mengajarkan agama mereka kepada umat Islam dengan cara tipu-tipu, ya nggak masalah. Masalahnya mereka menjalankan misi untuk mengkristenkan umat Islam. Mereka menggunakan hijab, menggunakan jilbab, menggunakan baju-baju yang digunakan oleh mayoritas umat Islam dalam ritual ibadahnya. Pakai baju koko, pakai kopiah, topi haji, pakai tasbih dan seterusnya. Itu yang membuat kami hadir di sini, Bung. Kalau Anda sudah merasa nyaman dengan agama Anda, silakan Anda nyaman tidur di rumah, sholat, silakan. Berarti Anda tidak khawatir terhadap iblis yang senantiasa merongrong akidah anak keturunan Adam. Ya silakan, kami tidak paksa itu. Tapi jangan juga Anda memaksakan kami memiliki cara pandang seperti Anda gitu. Masing-masing kita, karena perintah Al-Quran, innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah. Dan orang-orang kafir berperang di jalan iblis. Perintahnya apa? Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Dengan cara apa? Kita tidak memeranginya dengan senjata tajam, enggak. Kita memeranginya dengan argumentasi, berdata, berdalil, berdasarkan kitab yang mereka anggap suci dan kitab suci yang kami anggap adalah kitab suci. Begitu, Bung. Baik Bang, saya paham. Oke. Ada lagi? Itu aja Bang. Jadi yang pada intinya saya tetap melakukan tanpa memerangi saudara-saudara kan sama kita. Iya, silakan. Itu bagus. Silakan. Iya. Oke.
Oke bang, terima kasih banyak ya bang. Makasih. Thank you masukannya. Luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bang Dul. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya maaf mengganggu. Ini tadi Siap. ada temen DM siang. Itu yang ada informasinya mau mu'alaf katanya Dinda. Silakan Bang Dul. Silakan diajukan permintaan. Salah tekan adik saya tadi. Silakan. Ya, silakan Bang. Maaf, saya salah tekan tadi. Silakan. Tadi ada temen DM katanya mau alap kan siang tadi, terus ya udah naik ke roomnya Bang Zuman. Wah masih kerja, nanti malam aja. Dari sore kita udah multi, udah nungguin, gak dinaik-naikin. Oh, Atau sorry, atas sorry. nama Devan ada nggak di multi? Devan. Iya. Ntar Bang ya. Soalnya banyak yang beliau. Siap. Devan. Kalau nggak ada mungkin sudah tidur dari sore tadi, masalahnya udah. Katanya Oh, iya, "Bang, sorry. tadi udah tak DM, siap Bang, siap. Belum ada ini Bang. Udah nggak ada berarti Bang. Siap. Udah tidur mungkin. Kemungkinan. Sudah, nanti besok aku hubungin lagi beliaunya. Baik, Udah baik. dari kapan itu katanya dia itu mau alap, cuman bingung kemana kayak gitu, makanya terus tak DM gitu. Baik Bang, baik. Abang kenal baik sama orangnya? Ya oke Bang. Enggak, ya cuman lewat di TikTok DM gitu. Oh siap. Saya pun kalau DM mau mualaf itu banyak Bang. Ya cuman dia kan niat mau mualaf gitu katanya. Insya Allah. Pokoknya udah, yang lama udah gitu. Oke Bang, terima kasih Bang. Besok Makasih. saya konfirmasi lagi. Siap. Assalamualaikum. Makasih, Bang. Waalaikumsalam. Maaf yang muslim, maaf semuanya. Kasih Bang ya, Bang Dul, sehat selalu Bang. Halo saudara Christian dari Kristen. Halo. Ya Bang. Dari Kristen. Halo. Iya halo. Iya, Dari betul. Kristen. Bisa buka kamera Abang. Oh, kameranya nggak bisa terbuka karena follower masih nggak ada kan, akun baru. Oh. Jaringan Abang juga Kameranya gangguan masih di sana ya? nyalain. Jaringannya juga gangguan di sana Abang. Ya, lagi. Ya, gangguan. Nanti kalau akunnya sudah bisa buka kamera, silakan ajukan permintaan ke kami. Insya Allah kita naikkan kalau saya monitor. Banyakan orang Islam nih yang minta. Bingung juga yang mau dinaikkan di mana. Halo, selamat malam. Malam juga. Selamat malam Bang, saya dari Katolik. Ya, boleh buka kameranya silakan Abang. Abang boleh nggak buka masker juga? Enggak kan? Enggak.
Alasannya bang? Alasannya nanti takut bini sampean jatuh cinta sama aku. Enggak bakalan bang. Kalau kami agama Katolik bang, kita cuma sekali menikah, jadi kita enggak akan itu. Bukan menikah, saya nggak akan bilang menikah. Iya, maksudnya abang kan bilang nanti bini saya jatuh cinta sama abang. Jatuh cinta kan tidak mesti nikah, Bung. Iya, itu kalau kami di Katolik bang tidak ada istilah jatuh cinta atau bagaimana. Oh, itu munafik berarti. Bukan munafik bang, memang ajaran kami seperti itu. Oh, di mana? Tunjukkan ke saya. Cukup satu istilah dalilnya di Bible. Tunjukkan. Saya tahu Katolik dari Vatikan. Vatikan itu negara apa dulu di sana? Itu negara Katolik bang. Ya, Katolik di sana boleh. Jangan terlalu munafik lah bang. Bukan munafik. Iya. Sekarang mana dalilnya di kitab mencukup satu istri, ada nggak? Ini bukan munafik lah. Agama yang melarang poligami itu sama halnya agama yang melegalkan zina. Tidak, memang kita aturannya begitu. Tidak sama dengan agamanya abang itu yang boleh berzina sembarang begitu kan? Mana dalilnya boleh berzina di agama kami? Justru di kitabmu itu, di dalam kitab Yesua, dalam kitab Yeremia, Yehezkiel, diajarkan anak-anakmu perempuan tidak akan aku hukum yang berzina. Menantu-menantumu bila mana bersundal aku tidak akan hukum. Bahkan di agama Anda di kitabnya itu ada seorang anak kandung memperkosa bapaknya. Ada ajakan di dalam kitab Anda Amsal 7, marilah kita memuaskan seks sampai pagi karena suamiku dalam perjalanan jauh. Kata abang ada yang mengatakan seperti itu. Ada kok di dalam kitab Anda itu ajaran nge-seks. Coba buka kalau ada, memang ada, buka abang buka. Amsal 7 Anda baca. Ya, coba abang buka. Oke, saya bukain ya. Inilah yang diperhatikan istri abang di belakang abang. Nih, saya buktikan. Saya kasih data. Nanti abang boleh tunjukkan di Al-Quran saya juga dalil yang sama. Saya tidak mengerti dengan Al-Quran bang. Oh, pantasan aja jadi Katolik. Untuk mengertikan untuk dirinya. Pantas aja. Karena agama kami ini bang tidak maksudnya begini, tidak untuk diajarkan untuk mengajar dengan agama lain. Kalau agama kami ya itu sudah begitu. Ini yang dipraktekkan ini. Makanya saya tidak mau buka kamera. Takut aja nanti. Kalau abang cuma buka masker siap, kami juga siap buka ini kamera bang. Abang jalankan ajaran agama tapi jalankan di balik wajah tertutup kan begitu. Paulus juga Anda nggak tahu siapa dia kok. Bahkan tidak ada fotonya juga kok. Tapi Anda ikuti kebohongannya selama ini. Selama 2000 tahun dia berbohong sama Anda ikuti aja terus. Iya kan? Nih dalilnya. Kenapa saya nggak buka kamera nih? Nomor 18 nih. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Ini memuaskan birahi ini maksudnya nge-seks. Marilah kita. Itu kan yang sudah menikah bang. Marilah kita dengan satu sama lain begitu. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah. Suamiku sedang dalam perjalanan jauh. Tuh bang, kenapa saya tidak mau buka kamera? Takut istri Anda praktekkan ini. Tidak, kalau kami tidak bang. Itu makanya aku berhati-hati sama bini-bini kalian. Takut saya itu bini kalian jatuh cinta sama aku. Itu gak bakalan bang.
Ya, kenapa nggak bakal dalilnya ada begitu kok. Marilah kita nge-seks sampai pagi, memuaskan birahi dan asmara. Sebab suamiku tidak ada di rumah. Nah, sekarang Anda coba tunjukkan di Al-Quran ajakan istri untuk nge-seks sampai pagi sama laki-laki lain ketika suaminya tidak ada di rumah. Silakan, saya tunggu. Ada. Begini bang, boleh lah. Ada nggak? Boleh dalil itu tidak ada di Al-Quran kalian, tapi kelakuan yang penganut itu tidak seperti itu kan begitu? Berarti kelakuan oknum bukan agama. Beda di Anda sudah oknum agama juga. Nah, Itu yang oknumnya dari mana bang? Ya, udahlah bang. Kalau ada umat Islam melakukan itu berarti melanggar Islam. Tapi kalau di agama Anda melakukan itu ya memang ada di dalam Bible begitu bunyinya kok. Halo, selamat. Ini istri atau suami? Jangan ngajak-ngajak nge-seks sampai subuh. Oh, kirain istri. Anda mau kerja di luar? Mau kerja di luar rumah? Perjalanan jauh, tanya istri, nggak usah tanya istri, nggak usah tanya istrinya. Opo iki lho, orang ngerti dek nih. Dari agama apa bang? Katolik, Protestan? Muslim bang. Alamak. Cuman mau nyampaikan aja bang. Oh pore. Enggak, katanya kan Kristen nggak ada katanya yang bermain perempuan. Nah di sini banyak bang. Ya itu orang kerjanya itu kok. Saya di sini cuma hidup sendiri di sini. Tapi di tengah-tengahnya oten semua sekelilingnya. Oh, iya. Banyak yang bunting betisnya banyak. Paling nggak cari keluar mereka itu. Udahlah. Kita udah hafal itu. Saya 15 meter dari rumah saya ini di depan. Maaf nih, maaf sekali. Udah hafal kok. Sok paten, sok cantik, sok menghina Islam. Mereka nggak sadar kelakuan mereka seperti apa. Halo, selamat Amsal. Selamat. Halo, selamat malam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bang Juma, kabarnya sehat? Sehat Bang, sehat. Udah ada yang pakai nalar belum mereka itu Bang? Belum. Aduh. Gimana tiap hari diobatin, tiap hari diterapi, masih aja. Bagaimana mau sembuh? Mereka punya sembahan bertanduk 7 kayak gini. Wahyu 5 nomor 7 nomor 6. Bertanduk 7 bermata 7. Halo, selamat malam saudara Seti. Halo. Selamat malam juga Bang Juma. Apa kabar? Ya, baik. Katolik, Protestan, Advent, Pantekosta? Katolik. Katolik. Silakan buka kameranya Bang. Saya nggak pakai baju. Nggak apa-apa, nanti tinggal tutup aja pakai kain horden. Silakan. Oke.
Buka Ya kameranya. Bang Juma Bang. bagaimana? Kameranya dibuka. Udah ini. Udah ya? Udah nih. Nggak lihat rambutku. Oh iya. Oke. Sorry. Ini ada tema Bang. Anda sering baca Bible? Alkitab. Bible. Oh kita pula. Bible. Oh kalau Bible saya nggak pernah baca. Kalau Alkitab saya baca. Wah gila. Iya. Anda sering baca, itulah yang Bible, menggunakan pakaian Islam sampai menyebut dirinya dengan Alkitab. Anda sering baca Bang? Baca apa? Bible. Alkitab maksudnya. Bible. Oh kitab suci pula. Kitab suci. Kitab yang dianggap suci, iya. Oh kitab yang dianggap suci. Oh boleh. Iya. Pernah baca. Pernah ya. Anda baca nggak Matius 27 nomor 62 sampai 66? Saya nggak bawa Alkitab, jadi saya nggak bisa baca. Nggak ada Roh Kudusnya lagi nih. Kalau Roh Kudus selalu ada di hati saya. Oh ya sudah, berarti dia tahu Bible. Roh Kudusnya Tuhan kan? Maksudnya? Roh Kudus itu Tuhan atau bukan? Tritunggal. Maksudnya apa itu? Garpu. Tritunggal. Tahu tidak Tritunggal artinya? Yang saya tahu itu Trisula. Sama nggak? Oh Trisula. Trisula itu apa? Ya sama seperti Trikwek-kwek, Trisutrisno, Trimurti. Oh Trio Macan. Itu sama nggak dengan yang tadi? Beda lah, masuk kamu samakan dengan Trio Macan itu artis papan atas. Nah, makanya kalau Tritunggal itu maksudnya apa? Hari sendiri ngapain tanya saya naik kan tangkang. Duh, kenapa jadi sensi? Lagi haid? Aku laki-laki haid, kamu laki-laki atau perempuan? Nggak salah, Paulus aja bersalin. Paulus bersalin? Iya. Bersurban maksudnya? Bersalin. Oh. Baca di mana? Paulus itu laki-laki nggak? Iya. Laki-laki kan? Iya. Terus kenapa dia bersalin? Maksudnya bersalin? Bersalin Emang itu dia bisa apa? melahirkan? Nah itu dia makanya. Heran juga aku kenapa bisa kayak gitu. Makanya tanya pada dirimu sendiri yang mengimani itu. Nah saya tidak mengimani, enak aja. Surat kepompong kok diimani. Itu kitab saudara. Surat kepompong? Maksudnya surat kepompong itu apa ya? Kepompong itu apa? Coba kamu jelaskan. Itu Paulus bersalin. Kenapa bisa laki-laki bersalin? Ih kamu nih orang tanya, coba jawab kak, kamu punya rumah. Paulus bersalin, dia laki-laki kan? Paulus dia laki-laki, iya betul. Kalau terus kenapa Santo dia Paulus hamil? Kan? Iya. Nah, maksud kamu Santo Paulus kan? Iya, terus kenapa dia bisa hamil? Maksud kamu Santo Paulus yang mana, yang tulis Alkitab? Iya. Oh, dia hamil bagaimana? Coba jelaskan. Justru saya nggak tahu, itu ya. saya baru dengar malam. Ya itu kan ada di dalam kitabnya. Coba buka. Di Galatia 4. Galatia 4 bunyinya? Titit. Kok disensor? Ya karena laki-laki bersalin. Galatia 4 laki-laki bersalin. Nantilah coba saya buka. Tolong kasih ayatnya kak, saya nanti pulang saya buka. Galatia 4 nomor 19. Nomor 9. Oh bab 4 ayat yang ke-9 selanjutnya. Butir 19. Iya betul. Oh, nanti saya coba baca. Kamu tahu arti ini? Kamu sekolah di mana ya Bang Zuma? Kalau boleh tahu, SMA. SMA-nya saya sekolah di Dubai.
Oh, di Dubai. Kalau SMA di Dubai. Terus kalau kuliah? Kuliahnya di Afrika Utara. Afrika Utara. Oke. Jujur ini ya. Iya. Nggak tipu-tipu. Enggak. Kalau tipu kamu dosa ya? Iya, kalau nipu. Oh, oke. Kalau nipu dosa. Berarti kamu kuliah di Afrika Utara. Universitasnya namanya apa kalau boleh tahu? Pakendekan Mingkondok Diobela. Makondong. Kok Makondong? Makondok Diobela. Nah. Makondong. Mingkondong Diobela. Saya nggak pernah dengar itu. Iya, memang namanya di Afrika Utara. Bagaimana mau Anda tahu? Kok kamu nggak pernah sekolah di Indonesia ya? Dulu pernah. Kok bahasa Indonesiamu bagus? Dulu pernah. Dulu pernah. Di mana? Di Indonesia. Iya, maksudnya kapan? Di mana orang di Indonesia? Indonesia tuh luas loh, dari Sabang sampai Merauke, dari Nia sampai ke Rote. Di Sumatera dulu saya sekolah. Sumatera. Iya. Tepatnya SMA 2, SMA 1, SMA 3, SMA 1 Banjarmasin. SMA 1 Banjarmasin. Banjarmasin itu Sumatera ya? Iya. Oke deh, Bang Suma. Iya. Saya baru tahu kamu sekolah di Banjarmasin. Ada lagi? Ada lagi, saya mau bertanya Bang Suma. Apa itu? Kenapa Bang Suma bilang kebangkitan sama dengan penyesatan? Bukan saya yang bilang gitu. Apa sayang? Oh, kamu bertanya. Abang nggak ada nih, Nak. Di bawah mungkin. Nah, itu bukan menurut saya. Oh, itu menurut imam-imam dan orang Farisi, penjaga kuburan Tuhan Anda. Oh, kuli gitu, kuli bangunan. Bukan. Oh, imam-imam Farisi, imam-imam Yahudi dan orang-orang Farisi yang mengatakan itu. Oh, yang langsung bertobat percaya kepada Yesus itu ya? Yang dari buta menjadi melihat itu ya? Itu Paulus. Oh, dulu dia Farisi atau bukan? Farisi. Oh, dia bertobat tidak? Bertobat katanya. Sahabat bintang syukran. Barakallahu fiik. Oke deh, kalau begitu Ya kamu udah. paham benar. Soalnya kamu kuliah di mana tadi? Di Dubai ya? Iya, bukan di Afrika Utara. Afrika Utara. SMA di Sumatera. Banjarmasin ya? Banjarmasin, ya. Di Dubai tadi apa? Di sana SD, SMP. Oh, SD SMP. Baru sekarang kerja di mana? Kalau boleh tahu, sudah kerja kah? Saya udah kerja. Oh, syukurlah. Makanan banyak di rumahmu? Banyak. Coba tunjukkan satu menu. Ini kedondong. Ada kedondong warna kuning. Kedondong, terus ada durian, ada banyak sini. Oh, kamu kaya juga ya? Oh iya. Beli dari mana uangnya? Maksudnya dapat? Mamanya kalau udah bosan samamu bisa aku beli. Mana tuh orang tua mau jual. Kebetulan saya butuh penjaga kebun. Boleh. Gajinya berapa? 30 hari selama sebulan. Iya, gajinya berapa? Ya itu. 30. Oh iya, 30 hari dalam sebulan tuh gajinya berapa? 30 hari. 30 hari. Upahnya berapa? Ya itu dia. Berapa? 30 hari selama sebulan. Upahnya berapa? Ada lagi? Tidak, saya tanya upahnya berapa 30 hari? Ya itu tadi 30 hari selama sebulan. Full. Iya, berapa? Ya itu 30 hari gajinya. Satu hari berapa? 24 jam. Oh, satu hari itu 24 jam.
Kalau dirupiahkan, kalau menurut kamu? 1 rupiah. Oh, kamu miskin sekali ya. Tadi kaya sekarang miskin. Kamu keturunan orang Bombay, bukan? Bombay maksudnya? Mumbai. Bombay, cucunya Sanjay Dutt. Sanjay Dutt nggak ngerti saya, nggak tahu Sanjay Dutt. Udah ya. Udah. Kenapa? Udah. Nggak tahu aku mau ngomong apa sama sampean. Oh, kamu bingung. sudah bosan. Nggak, bingung. Bahas agama kah? Apakah? Kalau saya sih mau berbincang-bincang aja sih, naik. Oh, mama Jangan turunin ya. Kalau saya nggak akan kasih kamu paus. Lame-lame. Masalah generasi. Kenapa? Kita sapa dulu ya. Boleh. Sapa dulu. Kamu dibawa aja dulu, jaga Ken Horden. Wangi, penras dong. Halo, selamat malam. Ya, malam. Ya, dari Katolik. Tidak perlu abang tahu saya agamanya apa. Saya pengen tanya aja. Enak aja. Lu kayak penjajah, Bang. Halo, selamat malam. Halo. Enak bener, kamu gak perlu tahu agama gue, kata dia. Aku cuma mau nanya. Emang lu siapa, Cumi? Emang lu berarti buat gue? Halo, selamat malam. Malam, Pak. Halo. Malam, Pak. Agama mana? Kristen, Bapak. Buka kamera boleh. Sumpritannya nggak usah ditiup sambil ngomong. Silakan buka kamera, Bang. Silakan. Silakan. Halo. Halo. Wah. Malam, Bob. Malam juga. Apa kabar? Baik. Masih sering ke gereja? Masih, Bapak. Sering baca Bible? Ya. Tidak. Itu suara apa itu bunyi? Apa? Ada suara mencut kayak sempritan. Apa itu? Ada makhluk hidup yang apa? Apa, Pak? Kenapa? Itu suara apa? Suara Riri. Riri apa Riri? Misalkan malam tuh gini aja, Bapak. Daripada Bapak tinggal di mana, Bapak? Hah? Bapak. Kenapa? Tinggal di mana, Bapak? Saya di Dubai untuk sekarang. Dubai sekarang. Asli Ya. mana, Bapak? Saya orang Sumedang.
Sumedang. Oke. Kayaknya yang Bapak ini yang kemarin pernah ketemu sama saya, Bapak ya? Iya, betul. Ya. Bapak juga saya lihat ada ketemu sama Bang Edis ya? Oh iya, itu murid saya. Hah? Murid. Murid Awang? Ya. Oh, mantap. Ini loh Bang. Ya. Saya mau ada yang saya mau bicarakan. Apa itu? Atau gimana sih? Bapak. Ya. Kenapa ya? Saya itu selalu problem dalam minuman. Ya. Gimana saya harus berhenti seperti itu, Bapak? Tiap hari minum? Ya. Saya itu Bapak pernah nikah, tapi 2 kali Bapak, 2 kali. Sudah kali kita kawin nang. Cuman bagaimana ya Bapak? Kita itu melepas dari minuman. Gimana Bapak? Ke rumah sakit aja, minta disuntik. Kenapa? Ke rumah sakit minta disuntik sama dokter. Maksud? Supaya nggak minum lagi. Nah, itu apa itu bukan Bapak pendeta ini. Sekarang begitu. Ya itu udah betul. Loh, kalau mau pendeta, Bapak yang ini, dia kan belum seperti itu. Loh, gimana ceritanya? Loh, kenapa Bapak bilang suntik aja? Gimana sih? Iya, kan supaya tidak lagi minum minuman keras, ya disuntik supaya lupa ingatan gitu. Iya toh? Ya. Minta suntik sama dokter. Bilang dokter tolong suntik saya supaya saya tidak minum lagi gitu. Berarti apa itu? Nah, sportif Bapak. Loh, jadi maunya kayak mana? Maunya gimana? Oh, gini Bapak. Setelah kita datang pendeta, pasti bukan solusinya seperti itu Bapak. Apa? Solusi mereka itu bukan seperti Bapak. Kenapa bilang suntik aja? Lah kan memang kayak gitu. Loh, gimana sih Bapak? Karena kalau kita berdasarkan Bible, justru di Bible itu menganjurkan minum alkohol. Gitu. Kalau tanya Bible, itu akan mengajarkan Anda minum. Gini Bapak, kalau Bapak maksudnya kalau yang saya ngomong tadi itu Bapak bilang suntik aja gitu ceritanya. Iya, karena minuman dalam agama Anda itu tidak menajiskan. Katanya Bapak Kristen. Segala sesuatu masuk dalam mulut itu tidak najis. Yang penting jangan botolnya. Sebab di dalam 1 Timotius 5 dianjurkan minum alkohol gitu. Oke, siap.
Tapi sekarang ini Anda baru-baru minum lagi, sementara minum. Udah selesai. Berapa jam lalu? 1 jam lalu. Sejam yang lalu. Minum apa? Mereknya apa? Tikus biasa. Berapa botol? Setengah botol. Tapi Anda belum ada apa-apanya kalau minumnya bukan melalui lubang hidung. Oh, berarti Bapak ini gimana ya? Bukan saya mengerti, Abang. Kalau mau minum cap tikus supaya tidak mabuk, itu diminumnya lewat lubang hidung, diisap, jangan lewat mulut. Itu rahasianya tuh. Bang. Kamu ini sebenarnya apa sih? Maksudnya? Kok yang aku temui namanya itu yang sama abang, sama seperti abang. Nah seperti itu bang. Tapi abang itu cara menghakimi kita itu sebagai orang biasa. Saya tidak menghakimi, saya kasih solusi. Abang kenyataannya seperti itu. Supaya tadi bang, aku ketemu Pak Jeffrey. Pak Jeffrey sudah pergi dia di pasar subuh-subuh jualan sepeda kumbang. Tunggu bang. Nah seperti abang, Pak Jeffrey itu, kalau terus bilang, kita semua dia doakan, dia begini. Tapi abang bilang apa? Minum yang banyak supaya mati. Gimana sih bang? Mana ada saya bilang gitu. Kamu ini kayak orang mabuk aja. Nggak mabuk bang, saya mabuk memang. Mabuk? Iya. Oh iya. Kenapa? Ya udahlah kalau gitu, nanti sebelum tidur cuci muka pakai topi miring. Abang itu bang, buka ini bang, bukalah. Bang, nanti guna abang mau keluar di orang-orang semua, kalau abang seperti itu. Nanti kalau mau tidur cuci muka pakai topi miring. Gitu. Karena abang sebenarnya abang yang semalam abang itu memang saya sudah abang itu seperti apa ya? Seperti apa ya mau bilangnya? Jadi abang itu sebenarnya abang nosa begini. Abang turun aja, mencari sendiri, mencari nganape, mencari jo. Kong nosa begini. Pendeta apa seperti ini? Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ganteng kali abang ini, Bah. Kalah aslinya, serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kalau makan ada yang makan data panono bawan ya harus mabok. Wah, malah hukum itai. Terima kasih. Lanjut, saya turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waseng iya yang melasul hukum mitai. Mak dari Dua ada yang tetap. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dari gereja. Tidak dari mana-mana, Pak. Saya cuma mau cari kebenaran aja. Dari agama mana? Kalau dari kecil, kalau dari apa? Kalau soalnya kan bapak saya kan Kristen, sedangkan almarhumah Islam gitu. Setelah ibu meninggal, kan ayah menikah lagi. Nah dari sana aku tuh nggak pernah gabung sama orang tua. Sampai sekarang tuh kayak nggak ngikut apa-apa gitu. Cuma boleh. Pas dari, oh ya bentar. Gimana caranya? Belum bisa, pengikutnya masih sedikit. Oh gitu ya? Iya. Gimana dong? Atau pakai akun lain? Boleh. Yang bisa buka kamera. Oh ya, oke, bentar ya. Halo, selamat malam. Pasien seterusnya silakan naik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, resepsionis juga bang ini. Tolong yang muslim dong, pusing saya ini. Makanya aku betah-betahin ngomong sama yang aneh-aneh. Karena di permintaan ini banyak kali lah. Tapi muslim. Ayolah please. Capek nyarinya soalnya. Ini naik turun pakai jilbab lah. Minta pertemanan kayak mana. Nah kayak gini kan. Kan muslim ini ya. Halo saudara. Halo. Semangat malam. Nah kan. Kan ngerjain kita gitu loh. Tolonglah yang muslim saling mengerti. Ini sudah tengah malam loh ini. Kalau masuk ke sini mau nyimak diskusi, ya tahan diri lah. Jangan minta permintaan juga kan gitu. Nah, ini kan aku harus mutuin satu-satu. Assalamualaikum bang. Ayo teman muslim, boleh kerjasama. Ini sudah jam tengah malam. Di tempatku ini udah pukul 1 loh, 12. Bisa nggak kerjasamanya supaya tidak minta permintaan? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dari Kristen mana? Katolik, Protestan? Yang tadi, yang nggak bisa on cam. Oke. Silakan. Dede Dirgantara. Halo. Iya bang. Dari Kristen? Islam juga bang. Alhamdulillah.
Silakan buka kamera. Ya, ya. Halo. Halo juga. KTP-nya Maaf ya, apa? aku pakai masker ya. Ya nggak apa-apa. KTP-nya apa? KTP-nya Islam. Karena KTP kan Islam. ya, cuma saya nggak memperdalam itu semua karena kan bapak kan Kristen. Nah gitu. Cuma memang dari kecil saya didoktrin untuk ngikutin ajaran Kristen. Cuma karena saya bisa dibilang dari SMP nggak tinggal di rumah, bisa dibilang saya nggak ikut siapa-siapa gitu. Saya ikut sana sini lah gitu umpamanya. Cuma ada yang pengen saya pertanyakan ini. Mohon maaf sebelumnya, Bang Juba. Ya. Karena kan sudah umur saya segini. Kalau dulu waktu masih saya remaja, masih kecil, saya tuh percaya dengan adanya penembusan dosa gitu kan. Kayak umpamanya kita mau ngapain aja, yang penting ada iman, kita pasti selamat. Itu yang saya terapkan waktu saya masih SMP lah gitu kan, masih usia gitu. Nah, cuma di saat saya hidup sendiri, saya terapkan itu semua, saya mabuk-mabukan, minum-minuman keras, karena kan kita nggak ada didikan dari orang tua. Jadi saya sebebasnya aja gitu buat hidup. Nah, pada akhirnya, sekarang usia saya kan udah 28. Nah, usia saya udah 28. Akibat dari minuman keras, terus minum pil-pil yang terlarang dulu, saya sekarang kena imbasnya. Tahun 2024 saya pernah masuk ICU gara-gara banyak rokok, banyak minum minuman keras. Lever bukan? Dan Bukan kena lever enggak? Enggak. Saya kena PPOK. Bang Abida, barakallahu fiik. Ya, waktu itu saya kan gagal nafas, sempat masuk ICU juga. Dan di situ katanya paru-paru saya sudah kempis akibat kebiasaan pola hidup yang buruk. Nah, waktu saya masuk ICU itu udah tanda tangan kan. Ini kalau gagal jantung harus pakai ini apa? Yang setrum itu kan? Iya. Nah, di situ waktu saya masuk ICU saya dibius. Kok istilahnya apa ya? Syukurnya saya tuh masih bisa selamat, tapi saya tuh cuma istighfar aja gitu, kayak istilahnya astagfirullah. Tapi saya nggak pernah apa ya, kayak sholat segala macam nggak pernah. Tapi di saat kritis itu kenapa tiba-tiba saya kayak istighfar astagfirullahaladzim kayak gitu. Dan akhirnya syukurnya saya bisa lewati masa kritis itu sampai sekarang, walaupun dampaknya masih ada. Nah, yang saya pengen tanyakan tuh di sisa hidup saya, di sisa umur saya itu yang saya tanya, bagaimana konsep penebusannya sebagai percayaan orang Kristen. Kalau misalkan kita ngapa-ngapain bebas nih, mau berbuat jahat, minuman keras, dan ditanggung itu semua kan, tapi ada sebab dan akibat sampai sekarang kan. Kayak kita minuman keras, sakit apa, dampaknya kita sekarang bisa rasain. Nah, kalau misalkan di Islam, kalau kita misalkan katanya betul nggak, semua umat Islam itu akan masuk neraka dan dicuci dulu, tapi semuanya akan masuk surga, apa itu betul? Enggak, itu keliru itu. Yang benar adalah seluruh manusia akan melewati sirat menuju surga, dan dibawa sirat, dibawa kemudian perjalanan menuju ke surga itu ada neraka jahanam. Jadi seluruh manusia akan mendatangi neraka, akan melewati neraka. Dan orang-orang yang mampir di sana itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir aja yang menetap di sana. Sedangkan orang Islam itu akan melanjutkan perjalanannya menuju kepada surga. Coba dibaca surah At-Taghabun ayat 9. Siapapun yang beriman kepada Allah, tidak pernah menduakan Allah, menyembah kepada selain daripada Allah, lalu beriman dan beramal saleh kepada Allah, Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan akan memasukkannya ke dalam surga. Ya, karena kan saya pernah barakallah. Karena kan lingkungan saya juga Islam juga banyak. Karena saya sering dengar katanya umat Islam itu walaupun ada setitik iman, dia akan masuk surga walaupun dia dosa besar. Apa itu betul? Iya, benar sekali. Selama dia tidak menduakan Allah, tidak menyembah, tidak menjadi Kristen dan lain-lain, maka seluruh dosa-dosanya berarti itu akan dicuci dulu ya di neraka gitu ya.
Kalau sudah diampuni oleh Allah, enggak. Sudah diampuni artinya udah diampuni. Contoh di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 31. Barang siapa yang ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka ikutilah Nabi Muhammad. Itu ajaran Nabi Muhammad itu apa? Ajaran Nabi Muhammad itu bertaubat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innamat taubah 'alallah lilladzina ya'maluna su'. Barang siapa yang kemudian bertobat, sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan. Yang bertobat itu mereka yang melakukan kejahatan dan tidak mengerti kemudian bagaimana caranya mereka sehingga sampai jatuh kepada kejahatan tersebut. Lalu mereka bertobat. Apa kata Allah? Ketika mereka bertobat kepada Allah, tobat mereka itulah diterima Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi dosa dihapuskan bila mana terjadi penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi dosa itu lagi, maka seluruh dosa-dosa dihapuskan oleh Allah, masuk ke dalam surga. Walaupun misalkan ini seumur hidupnya mungkin dalam 20 tahun, 25 tahun dia melakukan maksiat, tapi bisa dia sadar, itu bisa dihapus semua dosa-dosanya. Yang penting dia kembali benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yang sungguh-sungguh bertobat. Maka dia seperti bayi yang lahir kembali. Dia bersih kembali. Kembali kepada Allah, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah. Gitu. Maka orang-orang inilah yang bertobat, inilah yang kemudian dicintai oleh Allah. Ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Semisalnya, taruhlah saya tidak pernah berbuat dosa. Dibandingkan adik ini melakukan dosa. Saya yang tidak pernah melakukan dosa, selalu merasa sombong. Saya ini orang selamat, saya ini orang soleh. Sehingga saya memandang orang lain itu rendah. Saya memandang para pendosa itu orang yang jauh dari Allah. Saya menganggap diri saya paling benar. Saya menganggap diri saya adalah orang yang kemudian lebih hebat, lebih di atas derajatnya daripada mereka yang melakukan dosa. Itu justru sekeliru. Allah justru benci sama orang-orang yang seperti itu. Dan Allah sangat cinta kepada orang yang bertaubat, melakukan kejahatan, lalu kembali kepada Allah. Itulah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah. Dihapuskan dosa-dosanya, gitu. Nah, setelah kita kembali kepada Allah, dirangkul oleh Allah, maka sebisa mungkin kita mengisi hidup kita itu dengan amalan-amalan yang baik. Jadi sederhananya gini, kita ini manusia kotor. Bagaimana cara kita bersih? Sederhana, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat, saya menyesal atas dosa-dosaku yang lalu-lalu. Setelah itu kita lakukan dengan ikhlas, maka dosa kita ini terhapus. Jadi kita sekarang menjadi orang yang bersih. Nah, setelah kita menjadi orang yang bersih, apa yang kita lakukan selanjutnya? Isi kegiatan hidup kita ini dengan perbuatan-perbuatan soleh. Gitu. Jangan lagi melihat ke belakang, tetapi lihatlah ke depan, dekatlah dengan orang-orang yang beriman. Dekatlah dengan masjid, dekatlah dengan majelis-majelis. Jangan lagi mau jatuh ke dalam jurang yang sama. Begitu adik. Ingat ya, air mata penyesalan akan dosa itu dahsyat sekali, lebih dahsyat daripada air memadamkan api gitu. Apa mungkin saya dimaafin gitu kalau saya benar-benar kembali atau bertobat gitu? Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Saya berpikir mungkin ini karma buat saya. Kedua orang tua saya meninggal, terus saya nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Mungkin akibat dulu saya berbuat jahat. Sekarang saya sendiri, makanya saya selalu berpikir, saya selalu merenung di sisa-sisa akhir umur saya ini, saya harus menjadi apa gitu. Iya,
Alhamdulillah, adek ini mendapat petunjuk untuk kembali ke jalan Allah. Alhamdulillah. Adek di mana ini? Di kota mana? Di Lombok, Bang Juma. Lombok itu kan kota orang-orang yang soleh. Banyak guru-guru kita di sana. Silakan Kan dekat orang dengan Ba- mereka. Bapak saya kan orang Bandung. Nah, ibu itu orang Lombok. Kebetulan dia waktu itu menikahnya pas muda, ibu lulus pesantren gitu kan. Setahu saya ada cerita. Dan dia meninggalnya di usia muda. Di waktu ngelahirin saya gitu. Jadi saya nggak sempat buat istilahnya nerima ajaran dari ibu gitu. Iya. Sekarang tinggal dengan siapa? Nggak ada siapa-siapa, saya sendiri. Keluarga nggak ada, orang tua nggak ada, teman nggak ada. Oh gitu. Kok bisa ya? Iya, makanya saya selalu nontonin Bang Zuma kan. Kadang-kadang kalau istilahnya menjelaskan sesuatu tuh kayak kena aja di hati itu. Walaupun mungkin Bang Zuma tegas ya, keras, tapi tetap itu bisa ngetuk perasaan saya bahwa saya itu juga pendosa gitu. Alhamdulillah. Saya coba-coba naikkan buat ngutarain ini karena saya juga pengen naik, cuma masih malu gitu, Pak. Ya, nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Saya yakin sekali netizen kita dari Lombok pasti banyak yang memperhatikan ini. Dan kalau adik ini bersedia untuk dibantu oleh teman-teman kita, ya sudilah kiranya untuk membaca DM. Karena saya yakin sekali akan banyak orang Lombok yang akan membantu adik yang begitu baik gitu, dituntun mengenal Islam dengan baik gitu. Kalau misalkan dengan semuanya ini terjadi, apa saya tidak perlu mengulang syahadat saya, Bang? Bisa aja, syahadat itu dilakukan kapan saja. Kapan saja Tapi dilakukan. dalam hati bisa. Nanti kan ibadah, sholat. Kan kalau bertobat itu artinya mulai menjalankan sholat kan gitu. Ya, karena saya kan ngerasain semenjak pulang dari rumah sakit, saya coba untuk belajar untuk sholat tahajud karena kan saya sering banget begadang. Saya coba, nggak tahu kenapa kayak tiba-tiba walaupun saya sendiri kayak ada tenang aja gitu, kayak ada yang selalu nemenin, itu yang saya rasain. Adek di Lombok mana? Saya di Lombok Utara. Di Lombok Utara ya? Ya. Masya Allah, luar biasa. Yang di Lombok, insya Allah beliau bisa menjadi orang benar. Adik ini, nama lengkapnya siapa sih? Nama sebenarnya siapa? Nama saya sebenarnya Rian. Oh, Rian. Jadi ada Sundanya juga berarti ya? Iya, Bandung sama Lombok gitu. Tapi lahirnya di Lombok. Lahir di Lombok. Besar di Lombok juga. Jadi tinggal sama siapa? Rumahnya siapa? Saya ngontrak sekarang. Kontrak sambil bekerja kayak jual beli handphone gitu kan. Oh iya, semenjak orang tua meninggal, memang saya dari kecil nggak pernah bareng mereka, terdidik hidup di jalan. Nah, setelah mereka nggak ada, saya memang harus begini sendiri. Oh, akunnya katanya privat ya, akunnya ya? Iya. Iya, maksudnya banyak teman-teman kita yang mungkin ingin memperhatiin gitu, yang memberikan perhatian, ya biar supaya lebih kuat lagi kan gitu. Teman-teman kita di Lombok itu orang-orang yang taat, mereka orang-orang soleh. Makanya circle saya banyak kan orang-orang Muslim gitu kan, sering nongkrong gitu, sering kayak nimbrung gitu, cuma nggak enak kan aku orangnya gitu. Iya, yang pada intinya Islam itu ketika kita sudah bertobat, maka kita kembali suci. Kita harus positif. Makanya saya minta pada kan nanya, curhat juga sedikit bagaimana menurut Bang Zuma gitu kan. Tapi dengan jawaban Bang Zuma itu buat saya kayak seneng gitu, kayak bahagia gitu.
Iya, alhamdulillah. Jadi nanti akunnya dibuka aja privatnya, Dek, biar teman-teman kita ini. Termasuk kalau ada sesuatu yang ingin diperbincangkan, saya silakan untuk DM. Kalau mau bimbingan Islam secara intens, nanti saya hubungkan dengan Ustadz kita yang ada di Apologet Ya, Islam saya sebenarnya Indonesia. pengen banyak belajar, saya pengen banyak belajar, pokoknya itu tujuan saya naik. Karena saya orang yang nggak tahu apa-apa, nggak punya ilmu, saya orang bodoh, saya pengen banyak belajar. Oke. Di DM ya, nanti kita tukaran nomor kontak. Boleh ya? Terima kasih Bang Zuma, ya boleh. Makasih. Siap. Terima kasih Bang Zuma. Ya, Makasih, selamat Dek, malam. makasih. Ya, makasih ya. Ya. Ya, baik-baik di sana. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terenyuh juga kita ya melihat anak-anak muda kesian ditinggal orang tua gitu. Tiba-tiba mereka ingin bertobat, bukan ingin, tiba-tiba mereka memperbaiki diri, bertobat gitu ya. Masya Allah. Ini kenapa ngamuk abang ini? Halo, selamat malam. Selamat hitam. Selamat malam. Selamat malam. Silakan buka kamera. Buat dulu maskernya, baru saya buka kamera. Ya udah, kalau nggak mau bawa aja, bodoh amat. Nontonlah di bawah, nggak bisa ikut berpartisipasi di atas. Suruh buka kamera aja susah. Buka dulu maskernya. Ya udah, buka dulu maskernya. Teman-teman. Jumpa lagi teman kita. Saya nggak sengaja gitu loh. Saya pikir kamu naik ke komal saya gitu. Cuma tapi saya sebenarnya nggak ada niat gitu loh. Salah tombol nih saya ini. Jumpa lagi kita, Bang. Coba gini ya. Iya. Mau kamu diskusi dengan baik? Mau. Kan kita selalu diskusi dengan baik. Abang aja yang suka ini. Artinya kalau diskusi dengan baik. Jadi kalau mau diskusi dengan baik cuma. Iya. Konstruksi berpikirnya betul-betul bagus gitu loh. Poin by poin. Ya. 1, 2. Kan sebagai seorang akademisi tahu kan pola diskusi seperti itu. Iya. 1 demi 1. Oke. Jangan poin 1 kamu hindari, kamu sudah mau masuk poin yang ketiga. Enggak begitu dong. Enggak akan jelas juntrungnya mau kemana. Cuma bukan untuk menang-menangan ya. Saya enggak takut kalau disebut kalah, enggak takut saya. Iya. Silakan kalian boleh bilang, wah Leo bubuk gitu loh. Leo kalah. Kekalahan itu bukan dinilai dengan satu kata. Ya, saya hanya menyampaikan Injil di sini. Saya berusaha menjawab apa yang selalu Suma kutip dalam Alkitab untuk dibelokkan maknanya. Saya menyatakan kebenaran menurut iman Kristen saya cuma. Iya. Oke, silakan. Ada tema atau ada materi yang Bang ingin jelaskan ke saya, silakan. Suka melanjutkan yang lalu karena banyak teman-teman kamu penasaran gitu loh dengan tema terakhir yang kita bahas ya. Oh iya. Karena banyak mendesak, kenapa nggak dijawab ayat 11-12-nya? Siap. Kan begitu. Betul. Saya bilang bagaimana saya mau bawa ayat 11-12 kalau ayat 1 nggak clear gitu loh. Cuma sebenarnya bagi saya gini ya. Jika satu diskusi dibangun dengan dialektika yang bagus, bukan untuk menang-menangan, bukan saya benar, cuma salah, nggak begitu. Saya boleh salah, bisa aja. Tetapi yang penting poinnya kita betul-betul memberikan edukasi. Bukan untuk menang-menangan. Ya, terserah semua mau bawa kemana gitu.
Kalau saya nggak tahu juga saya akan bilang ke semua, cuma maaf, saya belum terlalu kuasai ini. Ayo kita diskusikan di lain kesempatan aja. Gitu. Nah, orang-orang kami itu nyerbu di anu saya ya, di komod saya dengan typing yang ya mau bagaimana lagi. Begitu juga di DM. Ya, silakan semua mau bawa kemana saya ngikutin aja. Semoga ya saya bisa memberikan jawaban dengan baik. Baik Bang. Ada hal yang sederhana sebenarnya tapi dibutuhkan kematangan berpikir dan kejujuran, kearifan, kebijakan di dalam beragama. Yaitu terkait dengan bagaimana orang-orang bisa memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Itu sederhana sih sebenarnya. Hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Kita bisa memperoleh hidup kekal dengan cara apa menurut Yesus? Sederhana tema itu, cuman dibutuhkan kejujuran. Kita tidak membawa tendensi keagamaan, tetapi yang kita bawa adalah kekuatan berpikir di dalam menelaah sebuah dalil yang dikonsepkan oleh Yesus yang tertuang di dalam Bible terkait dengan hidup kekal. Nah, orang bisa memperoleh hidup kekal itu contoh dengan beberapa poin yang Yesus suguhkan yang kemudian terekam di dalam Bible. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam Matius 19 nomor 16 misalnya. Ketika ditanya terkait dengan bagaimana sih saya bisa memperoleh hidup yang kekal itu, lalu Yesus menguraikan, lakukan segala perintah Bapa. Saya sudah melakukan itu, jualah seluruh hartamu. Saya sudah melakukan itu, barulah kau ikuti aku. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Jadi ada beberapa stasiun yang harus dilalui. Yang pertama, melakukan seluruh perintah Tuhan Elohim, Tuhannya Yahudi. Yang kedua, menjual segala harta, berikan kepada si miskin. Yang ketiga adalah mengikuti Yesus. Nah, ketika mengikuti Yesus, poinnya masuk ke Yohanes 17 nomor 3. Apa itu? Harus mengenal Yesus. Mengenal Yesus yang diutus oleh Tuhan. Nah, sekarang saya serahkan kepada Abang, yang mana di antara ketiga ini yang Anda ingin jelaskan ke saya terkait hidup kekal diperoleh oleh manusia itu dengan cara, jangan manusia lain, Kristen aja dulu. Hidup kekal diterima oleh Kristen dari Yesus bila mana Kristen melakukan apa saja menurut Yesus. Hidup kekal menurut Yesus itu seperti apa? Silakan Bang. Oke. Terima kasih ya teman-teman ya di sini. Terima kasih ya. Meskipun ini tidak ada rencana dalam diri saya, tetap tidak ada rencana untuk berdiskusi dengan Suma, tetapi ya sudah berada dalam komal sudah masuk dalam apa namanya PK ya. Ini PK ya Suma ya maksudnya? Iya Bang. Mengajak teman-teman yang dibawa ikut berinteraksi dengan kita. Boleh, silakan aja teman-teman. Jika ada teman-teman di bawah yang ingin mewakili Suma, silakan ya, dalam typing atau apapun silakan. Baik, Suma begini ya. Sebelum kita berbicara lebih jauh, coba kita persepsikan dulu tentang hidup kekal itu. Ini kan yang mau dibahas, betul nggak? Iya, betul. Oke. Apakah semua mau hanya ingin mempersepsikan hidup kekal menurut iman Kristen, atau juga hidup kekal menurut Islam, menurut Suma? Saya tergantung, Abang. Kalau mau membahas itu juga boleh. Yang pasti kalau narasi di Islam itu tidak ada istilah hidup kekal, mati kekal. Itu hanya ada di Kristen. Kalau di Islam hanya ada istilah dan neraka, jannah, surga dan neraka kalau di Islam. Nah, ternyata setelah saya pelajari Bible, yang dimaksud hidup kekal adalah surga,
yang disebut mati kekal adalah neraka. Kan begitu. Nah, kalau di Islam memperoleh hidup kekal itu adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Itu di Islam. Maka memperoleh surga. Surga pasti hidup kekal. Nah, sedangkan kalau di Kristen hidup kekal menurut Yesus. Gak usah terlalu muluk-muluk menurut Tuhan Yahudi. Saya pikir nggak fair cuma kalau saya cuma mau mencoba mengartikan hidup kekal menurut Suma. Jangan memberikan kesimpulan itu dong. Ya sudah, silakan. Menurut abang, saya ingin kecuali kita sudah mendiskusikannya. Ya, silakan. Silakan, Suma menyimpulkan hidup kekal menurut Suma kan sebagai hasil diskusi kita. Tapi kalau hidup sudah kekal, Suma mau menyimpulkan, saya pikir ada saya di sini. Saya belum menyatakan itu. Kalau menurut abang hidup jangan kekal dulu itu apa? Diartikan menurut. Baik. Hidup kekal itu yang jelas tidak ada berakhirnya. Hidup kekal itu selama-lamanya. Dan cuma dua tempatnya. Surga atau neraka. Kenapa ada surga dan neraka? Surga adalah orang yang mau taat kepada dia. Orang-orang yang dibenarkan, disucikan. Karena surga itu kudus dan suci. Neraka sebaliknya. Neraka adalah tempat orang yang bergelimang dengan dosa. Orang-orang yang melawan kehendak Allah. Yang memberontak senantiasa mengikuti hawa nafsunya sendiri. Tidak mengikuti apa yang Allah kehendaki. Maka sebagai konsekuensinya adalah dia harus menghadapi hukuman kekekalan, mati di dalam kekekalan. Mati dalam kekekalan artinya manusia terpisah dengan Allah selama-lamanya karena dosa. Cuma saya mau tanya dulu, apakah ini direkam? Saya belum tahu gitu, karena saya kan belum ada 3 bulan. Direkam. Tolong dibagikan ya. Boleh? Iya, boleh. Ya, boleh dibagikan ke saya. Ya. Oke, makasih ya. Thank you. Saya applause dulu Zumani. Oke. Jadi itu hidup kekal itu. 2 tempatnya ya. Iya. Kalau di Islam, kesucian, 1 dosa. Iya, di Islam juga begitu. Jadi setelah manusia itu diciptakan oleh Allah, mereka akan hidup kekal, entah itu di neraka atau entah itu di surga. Begitu. Nah, sekarang kalau memperoleh hidup kekal dalam perspektif pemahaman. Baik, kalau begitu. Gimana? Jadi itu kan, neraka itu kan jelas adalah tempat orang yang disediakan untuk orang-orang yang bersalah, berdosa ya, memberontak terhadap Allah, berdosa. Jadi neraka itu adalah tempatnya dosa. Iya. Surga itulah tempat kesucian. Jadi boleh saya simpulkan begitulah. Jadi nggak mungkin yang berdosa itu bisa nyelonong ke surga atau bisa berpindah ke tempat yang suci. Namanya dosa, nggak mungkin dia bisa mendekati kesucian. Nah itu kan bicara tentang keadilan Allah yang memutuskan kan perkara, betul semua. Allah yang memutuskan perkara itu. Sehingga manusia ditempatkan di surga atau di neraka. Itu kan bicara keadilan Allah, betul? Iya. Keadilan ya. Baik, silakan lanjut. Ya, itu dia. Jadi hidup kekal menurut Yesus itu kan melakukan segala perintah Bapa. Berdasarkan Matius 19. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai perintah Bapa Elohim, yang ada di antaranya adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Nah, sedangkan saudara kami Kristen membuat ilah baru,
bernama Yesus. Jadi menurut pandangan saya, bagaimana mungkin seorang Kristen bisa memperoleh hidup kekal di surga, sementara Kristen membuat ilah tandingan, yaitu Yesus. Sementara Yesus ini sibuk mengilahkan ilah yang disembah oleh Nabi Musa. Kristen malah sibuk mendudukkan Yesus yang mereka ilahkan setara dengan ilah yang disembah Musa. Jadi sudah melanggar perintah pertama, jangan ada ilah lain. Karena kami Kristen membuat ilah lain. Itu gimana itu? Saya heran gitu Suma. Dari mana Suma bisa berpendapat bahwa orang Kristen membuat ilah baru? Apa dasar Suma ya sehingga mengatakan bahwa orang Kristen membuat ilah baru? Enggak ada dalam iman Kristen ilah baru kok. Yesus? Enggak ada. Semua mau cari dari kitab Kejadian sampai Wahyu, enggak ada. Yesus ada ilah baru. Yesus ilah baru. Allah yang kami kenal adalah ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku. Itu loh. Ya, Yesus gimana? Yesus adalah ilah baru. Nah, bentar, makanya saya mau jelaskan. Enggak, bukan ilah baru. Ilah baru aku adalah aku oleh orang Israel. Bentar dulu. Nanti buktikan aja semua, jangan nggak usah bilang ilah baru. Jangan dulu memframing, tetapi semua harus punya dasar-dasar logika didukung dengan literasi, sehingga semua bisa membuat kesimpulan ilah baru. Kalau semua nggak punya itu, ya berarti itu cuma omong-omong aja. Nah, saya mau jelaskan dulu. Untuk menyangga, tidak ada ilah baru. Ketika Allah menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku. Oleh bangsa Israel itu dikenal dengan 4 huruf. YH, WH. Yod, He, Waw, He. Dibaca Yahweh. Nah, oleh Taurat nggak boleh sembarang disebut nama Yahweh ini. Karena nama itu kudus. Supaya orang Israel tidak terperangkap dengan sebutan ini, menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia, maka 4 huruf YHWH ini, Yahweh ini, dibuat tanda di dalam penulisan ya. Dibuat tanda dalam penulisan. Tanda khusus oleh ahli Taurat gitu loh. 4 huruf diberi tanda khusus. Sehingga tidak disebut Yahweh. Tetapi dibaca Adonai. Tuhan. Nah, dalam transliterasi dari Ibrani ke Yunani, Adonai itu sama dengan Kurios, Tuhan. Tetapi juga memang tidak saya pungkiri, kata Kurios ini bisa juga diterjemahkan Tuhan, tergantung padanan katanya. Ya, padanan katanya mau kemanakan. Jadi nggak ada ilah baru. Nah, kalau semua bisa membuktikan di mana ada ilah baru yang orang Kristen buat, silakan. Oke, baik. Jadi ada 2 minimal data yang saya sajikan di KIS 236. Jadi seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus Kristus yang kau salibkan itu telah dibuat oleh Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Itu satu. Yang kedua, Paulus pun mengiyakan itu di Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus. Rasul 2 ayat berapa? 36. Kisah 2 ayat 36 kan ya. Kristus yang kamu bangkitkan itu kan? Betul. Baik. Terus kemudian? Roma 14 nomor 9. Di situ jelas dikatakan oleh Paulus bahwa sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Menjadi Tuhan. Baik untuk orang-orang mati maupun untuk orang-orang yang hidup. Berarti ini adalah Tuhan baru. Karena sudah ada Tuhan sebelum Yesus. Nah, berarti orang Kristen ketika menuhankan Yesus,
sama dengan tidak memperoleh hidup kekal karena telah melanggar perintah Bapa berdasarkan Matius 19 nomor 16. Bagaimana cara untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus mengatakan, lakukan segala perintah Bapa. Salah satu perintah Bapa yang pertama yang terutama adalah jangan ada ilah lain, jangan ada Tuhan lain, jangan ada Tuhan baru di luar aku. Ternyata Kristen memiliki Tuhan baru bernama Yesus Kristus. Silakan Bang. Jadi gini Bang, yang saya suka ya jika semua menunjukkan gitu loh, di mana data ada orang Kristen membuat ilah baru, sementara yang dinyatakan di dalam Kisah 2 ayat 26, teman-teman itu justru iya kisah berapa? 36. Kisah 36 ayat berapa? Kisah 2 nomor 36. Tadi kan saya bilang Kisah 2 ayat 36 ya. Mari kita baca aja teman-teman ya. Kisah Rasul. Nah, kalau diskusi begini saya suka gitu ya, teman-teman. Kisah 2 ayat 36. Nah, ini agak enak saya gitu. Oke, teman-teman. Semoga jaringan saya tetap bagus ya. Kita lihat aja. Apakah ini adalah yang dimaksudkan Zuma bahwa orang Kristen membuat ilah lain? Ya, kita lihat aja. Kisah 2. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan dan Kristus. Oke? Baik, menurut Zuma ini perkataan siapa? Itu Petrus. Ya, khotbah Petrus ya. Jadi sini Petrus menjelaskan ya tentang Kristus yang bangkit itu. Kristus yang bangkit dan dia menegaskan di sini Yesus yang dibangkitkan maaf ya. Oke, kita baca 33 aja lah ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ya. Dibangkitkan Allah dan kami adalah semua saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Semua tahu apa yang dicurahkan itu? Maksudnya gimana? Ayat 33. Oke, saya ulangi. Benar ayat 32 ya. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Artinya soal kebangkitan Kristus itu, para murid-murid itulah saksi mata. Kenapa sebelum dia naik ke surga, 40 hari dia menyatakan diri kepada murid-muridnya. Antara lain apa? Ketika murid-muridnya berkumpul, maaf agak di luar sedikit ya. Ketika murid-muridnya berkumpul di satu ruang yang tertutup, tiba-tiba Yesus muncul di situ. Dia muncul di situ dan ternyata si Thomas yang sebelumnya sudah dikabarkan oleh murid-muridnya, teman-teman muridnya, bahwa Yesus itu bangkit. Nah, Thomas kan nggak percaya. Nah, Yesus tahu itu. Yesus tahu apa yang diragukan oleh Thomas. Nah, jadi ketika murid-murid berkumpul, tiba-tiba Yesus datang, sudah muncul di tengah-tengah mereka. Dia lewat mana? Dia lewat pintu enggak? Tertutup. Bagaimana dia bisa datang di situ? Tiba-tiba muncul di situ. Itu pertama. Yang kedua, ketika dia lihat Thomas, Thomas, sini kamu. Kamu kan nggak percaya. Dari mana Yesus tahu Thomas nggak percaya? Jadi di sini saya dapat sampaikan bahwa pertama, Yesus tidak dapat dibatasi oleh ruang. Yang kedua, Yesus mengenal pikiran orang. Oke? Nah, jadi Yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Murid-murid saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dengarin. Itu Roh Kudus gitu ya.
Teman-teman kurang paham dengan Roh Kudus, nanti kita bicara pada topik yang lain. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan dan dilihat oleh orang. Sehingga oleh Roh Kudus, mereka yang tidak ngerti bahasa Arab, bahasa lain-lain itu, ketika murid-murid berbicara itu didengarkan oleh orang-orang dari berbagai negara termasuk Arab, mereka bisa mendengarkan dan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh rasul-rasul. Nah, kemudian pada poin, cuma nggak sabar ini. Oke, ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harusnya tahu pasti bahwa Allah telah membuat Yesus. Oke, saya mencoba gali dari bahasa asli jika semua mau terima ya. Oke. Nah, saya harus melihat dulu. Jangan ada ilah lain. Itu perintah. Hukum jangan ada ilah lain di hadapan kau. Jangan buat ilah lain. Abang tadi bikin ilah baru. Allahu Akbar. Malu sendiri kan? Seorang pendeta besar habis jemaat. Habis jemaat. Soalnya bikin Tuhan baru. Saya jelaskan, saya kasih data, kok lari kemana-mana. Dibacanya data nomor 32, 33, 34, gak ada hubungannya. Yang pasti adalah bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi marah kepada mereka yang menolak Yesus. Sehingga Tuhan menghukum mereka dengan menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan baru bagi mereka. Adakah keselamatan bagi yang menyembah Tuhan baru selain dari Tuhan Yahudi? Ya enggak ada. Oke Dinda, makasih Dinda. Makasih Dinda, siapa tadi yang orang Lombok? Oke, DM aku ya. Aman itu, aman. Paleo. Hidup kekal itu yang pertama saya kasih sudah beberapa kisi-kisi tadi. Menjalankan segala perintah Bapa. Salah satu perintahnya jangan ada ilah lain. Itu perintah Bapa. Jangan ada ilah lain. Nah, Kristen punya ilah baru, namanya Yesus. Bagaimana bisa memperoleh hidup yang kekal? Hukum pertama aja udah dilanggar. 10 hukum yang ada dalam Torah itu, hukum pertama jangan ada ilah lain. Kristen bikin ilah baru. Halo, selamat malam. Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikum.
Dari mana abang? Saya Ahim dari Sumbawa. Bang Ahim dari Sumbawa, NTB. Oh siap. Sempat-sempatnya, sempat-sempatnya. Pak Leo lucu deh. Pak Leo, Anda banget lucunya. Kaget dia dikasih data. Pasti kaget lah Pak Leo. Karena jelas-jelas Yesus dibuat menjadi Tuhan. Dibuat menjadi Tuhan untuk siapa? Yesus ini dibuat menjadi Tuhan oleh Tuhan. Ya untuk orang-orang jahat berdasarkan Kis 2:36 itu. Ya. Coba-coba teman-teman monitor Pak Leo dulu. Masih live nggak dia? Live nggak dia Pak Leo teman-teman? Coba dicek dulu. Apa alasannya di sana di Komalnya? Kenapa dia tiba-tiba turun? Apa katanya? Apakah sudah naik teman-temannya di Komalnya? Udah naik? Udah naik teman-temannya? Live terus sudah ada yang naik di tempatnya? Dia sama siapa di Komalnya teman-teman? Coba dicek. Belum apa-apa pun. Kenapa dia memframing? Sendiri, ya Allah ya Karim. Kenapa dia kayak gitu? Kenapa dia ngamuk? Kenapa dia putuskan kalau gitu? Harusnya kalau sendiri diselesaikan dulu, diselesaikan kasusnya dulu. Bagaimana dia menjelaskan bahwa Tuhan baru itu Yesus berdasarkan dalil yang saya sajikan. Yesus dibuat menjadi Tuhan. Pasti bingung dia tadi tuh. Dia bingung mau menjawab apa gitu kok. Karena memang tertulis di situ. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan Elohim telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Nah, kaget mungkin. Saya curiga dia tidak pernah baca dalil itu. Makanya dia kaget. Setelah dia baca bingung. Ini cara ngelasnya kemana ngelesnya? Mau kemana ngelesnya ini? Karena tidak ada jalan ngelesnya, makanya dia pura-pura rungkat. Padahal aku suruh tema yang paling kau kuasai, nggak mau dia. Dia mau masuk ke mana Galatia 1 nomor 1. Terus aduh udahlah, tepung lagi nanti. Tapi tema yang saya sajikan ke dia itu jauh lebih parah sebenarnya. Sayangnya dia lari duluan. Coba tidak lari teman-teman. Sengaja saya buat pelan-pelan supaya dia bisa bertahan gitu. Ternyata dia lebih memilih kabur dan curhat di Komalnya sendiri. Pak Leo ketahuan dia nggak mau lagi dimaki-maki sama kawan. Apa sih lo sama Bang Suma kok kayak gitu? Dia nggak mau lagi kawan-kawan mengalami duka yang pernah dialami beberapa kali gitu. Lagi baca Bible. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan dah. Ada informasi terbaru. Siap. Pak Leo sekarang bersama keluarganya untuk sementara meninggalkan rumah. Mau dimasak sama temannya. Menghindari amukan jemaatnya. Terakhir melalui pantauan dia tidur di penginapan. Berapa hari gitu. Itu sih informasinya terakhir. Allahu Akbar. Padahal kan ini apa ya? Inti hidup kekal menurut Yesus. Bagaimana menurut hidup kekal itu menurut Yesus? Kok ini enggak pula yang dia bahas? Aneh. Justru harusnya dia jagonya di sini.
materi ini supaya membuktikan bahwa dia dan Kristen itu memperoleh hidup kekal berdasarkan pengajaran Yesus. Ternyata kabur. Kalau sesi sebelumnya masih bagus, masih ngotot, meskipun udah keok, tapi ngotot ini belum ngapa-ngapain udah kabur duluan. Hancur, sudah hancur. Jadi biar jemaatnya, temannya itu paham bahwa ini tadi PK. PK itu nggak ada kick mengkick. Artinya apa? Dia yang kabur sendiri. Aduh, parah. Enggak ada lagi ya, cuma framing ya kalau dia di kick ya. Kayak itu tadi PK. Enggak ada. Dia sendiri yang pergi kok. Pergi dengan kesedihan, dengan air mata berlinang jatuh bercucuran. Itu katanya curhat di komalnya dia. Aku mau kesana ke komalnya, coba. Aku yang naik. Coba. Lanjut Ki. Iya, sampaikan kenapa lari, bilang gitu. Bang Suma masih standby untuk menunggu. Atau saya mau buat dia malu. Karena terlalu sombong, terlalu ponga kalau dia ngomong gitu, meremehkan orang lain. Saya pingin pada kesimpulan akhir bahwa dia tidak memperoleh hidup kekal, begitu juga umatnya. Halo, selamat malam. Salam dari Malaysia. Salam dari Malaysia. Kabar Mas? Saya bahagia. Saya tengah bahagia sekarang ni. Oh, alhamdulillah. Saya bahagia melihat ada orang-orang hebat seperti Abang Zuma dan rakan-rakan semua. Alhamdulillah. Memperjuangkan akidah Islam kita lah. Alhamdulillah, Masya Sebab Allah. abang antara orang yang berpeluang untuk berjihad ke jalan sini. Kami di Malaysia ni orang cakap macam mana? Kita kan, kalau kita nampak orang Melayu di Malaysia ini, itu automatik Islam, kita dah tahu itu. Iya. Abang faham kan? Kalau orang warga negara Indonesia ni yang ada dekat tempat saya ni ramai juga. Tapi memanglah 90% tu Melayu, Islam, Islam. Tapi kadang-kadang tu kita tak tahu dia agama apa. Abang faham kan? Iya, paham. Ya. Faham. Jadi bila saya masuk, selalu tengok Abang Zuma ni, saya tengok alhamdulillah ada orang yang macam ni, yang boleh yang boleh orang cakap apa? Yang boleh berdebat secara langsung dengan orang-orang non-Muslim ni. Sebab apa saya beritahu kat abang, sepanjang saya tengok lintas langsung antara debat agama ni, saya selalu tengok di Speaker Corners UK. Saya selalu ikut juga dengan Dr. Zakir Naik, Syekh Ahmad Didat arwah kan. Diorang ini tidak orang kata apa, macam Abang Zuma ni terlalu orang kata apa, terlalu keras begitu. Abang Zuma ni membawa pendekatan yang baru pada saya, yang saya kata betul ke diorang ni sembah Kristus palsu ni sampai saya terfikir begitu. Sebab pada Syekh Ahmad Didat dan Zakir Naik tak pernah bawa isu semacam tu. Mungkin dia orang tahu, cuma mungkin masih nak jaga hati umat-umat Kristen. Maksudnya bagi abang macam mana tu? Agak dia orang tahu ke benda tu? Tahu. Cuman lawannya nggak ada. Jadi dia orang dah tahu kebenaran asalnya ya. Ya. Bila pendekatan Abang Zuma ni dengan baik orang-orang Kristen itu, tapi dia orang kena tahu kebenaran kan. Dan saya rasa orang macam ni memang patut ada. Itu yang saya nak sangat. Sebab kami Malaysia memang tak ada peluang macam ni, Bang Umar. Serius cakap, kami tak ada peluang untuk nak berdebat dengan orang-orang Muslim macam ni. Tak ada peluang. Sebab kami ialah menghormati agama-agama lain, dia menghormati. Selagi dia orang tak mengganggu kita takkan mengganggu dia orang. Iya. Tapi macam saya tengok di Indonesia ni, macam Abang Zuma cakap, Alkitab dia, Bible dia tu banyak menggunakan istilah-istilah Al-Quran itu. Memang kita pada orang umat Islam ni memang sakit hati sangat lah. Tapi memang sakit hati sangat. Betul. Karena mereka menggunakannya pada tempatnya.
yang bukan pada tempatnya bang. Ya, ya. Saya sayang bang, saya sayang dengan orang Indonesia. Kenapa? Sebab kita Wah sorry bang, sorry. Sorry. Selamat malam bang. Malam juga saudara, silakan dari Kristen ya. Betul bang. Boleh buka kamera silakan. Mungkin gini aja bang, gelap juga. Di sini diminta untuk buka kamera bang. Silakan aja, nggak apa-apa pak. Aksesoris diperlukan untuk siarkan video sebagai tamu. Anda dapat siarkan menggunakan audio. Nggak bisa bang, harus audio. Iya, akun Anda belum ini untuk buka kamera bangku. Coba cari akun yang lebih ini, yang lebih besar lagi yang bisa buka kamera. Kami tunggu ya. Halo, selamat malam manusia purba. Apa ini? MR purba. Oke. Lanjut, Bang. Selamat malam. Halo, Bung. Halo. Halo, malam Bang Juma. Ya, malam juga, Bang. Malam. Silakan. Yui. Halo. Jaringannya bagus? Bagus. Dari Kristen ya? Tadi jelek jaringannya kayaknya, Bang. Iya. Tadi masuk di room Bang Yusuf. Oke. Turun sendiri ke pental, jaringannya lag. Biasanya gitu. Gimana kita ada tema ini? Tema terkait dengan kebangkitan sama dengan penyesatan. Penyesatannya di mana Bang Juma? Coba tolong dijelasin. Iya. Setelah ada kebangkitan, orang-orang beralih menyembah Tuhannya Musa menuju kepada makhluk yang keluar dari kubur tersebut. Tolong diulang. Ketika ada kebangkitan, maka orang-orang beralih menyembah dari menyembah Tuhannya Nabi Musa menuju kepada sembahan yang diarahkan kepada makhluk yang keluar dari kubur tadi. Maka itulah penyesatannya, menyembah selain Tuhan yang menyatakan diri kepada nabi-nabi. Dengan alasan Tuhannya Musa lah yang turun menjadi Yesus. Padahal itu hanya klaim dari pihak Kristen doang. Nah, sedangkan di dalam kitab Matius 27 terungkap bahwa kebangkitan itu, isu kebangkitan itu adalah penyesatan yang mengakibatkan akibat yang sangat buruk, lebih buruk daripada penyesatan yang pertama. Itu Bang. Jadi kebangkitan itu akibatnya sangat buruk, menyesatkan manusia. Macet Bang Jum. Macet jaringan saya kayaknya. Silakan Bang, silakan. Ya, yang saya tangkap tadi Bang Juma katakan orang-orang berubah, yang tadinya menyembah Tuhannya Musa, kemudian menyembah Tuhan Yesus, begitu? Iya, menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Di situ, begitu Bang Juma? Betul sekali. Macet-macet tadi nggak kedengaran semua suaranya Bang. Iya. Sebenarnya begini Bang Juma ya. Iman yang benar itu Bang Juma. Sebenarnya bukan penyesatan ya Bang Juma ya. Kalau bukan penyesatan, teman-teman di bawah kamera saya bagus. Bentar, Bang Juma kameranya bukan ini, anti goresnya pecah. Oke, lanjut. Bisa ini, nggak bisa di. Oke. Sebenarnya ini Pak Bang Juma, orang-orangnya yang salah menilai begitu, salah mengimani. Jadi tidak mengimani sesuai dengan fakta Alkitab begitu. Karena Tuhannya Musa itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang sama, Tuhan di Perjanjian Baru.
Itu tidak sama, Bang. Bagaimana mau sama orang Tuhan pencipta langit dan bumi bukan makhluk, sedangkan yang keluar dari kuburan itu makhluk. Bagaimana mau sama? Itulah penyesatannya. Maksud saya penyesatannya di situ Bang Jum. Kalau kita membedakan Tuhan di perjanjian lama berbeda dengan Tuhan di perjanjian baru atau kepada Tuhan Yesus, itu makanya iman kita akan sesat. Tetapi Tuhan itu kan begini Bang Juma ya. Sebentar kita akan bahas tentang Tuhan ya. Tuhan itu kan sang pencipta. Bang Juma setuju? Iya. Iya, jadi kita bisa menyebut Tuhan atau kita menganggap Tuhan karena dialah pencipta segala sesuatu. Itu yang pertama. Iya. Setuju Bang Juma? Setuju. Iya, jadi Tuhan Yesus di sini kesalahan kebanyakan orang ya Bang Juma ya, dan teman-teman di bawah juga. Kebanyakan orang menganggap Tuhan Yesus itu manusia. Ya, yang salah itu yang tidak menganggap Yesus bukan manusia, itu yang agak lain. Yang sesuai Alkitab begitu Bang Juma. Bang Juma, yang sesuai Alkitab Tuhan bukan manusia. Iya, Yesus manusia. Berarti Yesus bukan Tuhan. Bukan sederhana itu. Makanya orang yang menuhankan Yesus, jadi kebanyakan bahkan di dalam penyesatannya di situ. Sebentar. Begini Bang Juma, saya coba tangkap ya. Kebanyakan bahkan dalam internal kekristenan pun ada banyak orang bahkan sudah sekelas pendeta begitu, pengajar, mengimani Tuhan Yesus itu manusia. Karena yang kita tahu dalam firman Tuhan seperti di Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kalau kita menganggap Tuhan itu manusia, lalu kemudian kita katakan manusia yang kita tuhankan ini tidak berdosa, itu adalah hal yang tidak sesuai dengan Alkitab begitu, yang berbenturan atau bertabrakan dengan firman Tuhan. Jadi menurut saudara Yesus itu bukan Artinya manusia. Begini Bang Juma, artinya begini, semua manusia kan diciptakan, tidak ada seorang pun manusia yang mencipta begitu. Iya, makanya jadi kami orang-orang Kristen, bahkan saya pribadi ya, saya tidak pernah menuhankan manusia atau Tuhan saya jadi manusia pun itu adalah hal yang sesat atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya? Bukan seperti itu Bang. Yang saya maksud, Yesus bukan manusia. Jadi Yesus bukan manusia? Ya, itu yang benar. Tetapi Tuhan. Berarti Anda gangguan berarti. Bukan saya yang gangguan Bang Juma. Loh, Yesus mengaku dirinya sebagai anak Bang manusia. Juma buktikan, Bang Juma tadi bentar. Bang Juma katakan saya gangguan. Coba Abang buktikan contohnya dengan dalil atau ayat firman Tuhan. Gangguannya di mana begitu loh. Contohnya Yesus nih ngaku saya ini manusia gitu. Atau contohnya yang lahir itu manusia. Atau contohnya tubuh dan darah Tuhan Yesus itu manusia begitu. Atau waktu dia disalib, atau waktu dia bangkit. Baik. Di mana unsur kemanusiaan Tuhan itu ada? Begitu Bang Jum. Oke. Baik. Biar kita baca kan. Coba Anda baca Lukas 22 coba. Lukas 22 nomor 6869. Coba. Boleh Anda baca? Bang Juma boleh tampilin nggak apa-apa biar cepat. Lukas 22 ayat 6869. Ya, di mana Bang Jum? Iya, ketika Yesus itu menurut pandangan Kristen disidang oleh Mahkamah Agama. Mahkamah Agama kemudian berkata kepada Yesus, "Jikalau engkau adalah Mesias,
katakanlah kepada kami. Jawab Yesus kepada mereka, sekalipun aku mengatakannya kalian tidak akan percaya, dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kalian tidak akan menjawabnya. Mulai sekarang anak manusia, itu anak manusia itu siapa bang? Menurut berarti Yesus mengaku sebagai apa di situ? Di situ ada gelar kepada Tuhan Yesus, Bang Jum. Contohnya seperti anak domba Allah. Juga disebut anak Allah, Bapa. Apakah Yesus mengaku sebagai Apakah Yesus mengaku sebagai anak manusia? Iya, Yesus menyandang gelar itu hanya gelar Bang Jum. Bukan berarti dia manusia. Lu gangguan. Seharusnya begini, adanya Bang Juma ini kurang strong gitu, kurang kuat untuk membuktikan Yesus manusia. Lah, coba Anda buktikan. Itu hanya gelar. Coba Contohnya, Anda buktikan. Tadi kan saya sudah bawa contoh. Ada juga dalil yang mengatakan Tuhan Yesus ini adalah anak domba Allah atau anak Allah. Itu gelar-gelar yang ditujukan kepada Tuhan Yesus. Cuci piring dulu dibawa. Anda gangguan jiwa. Silakan Anda cuci piring atau ke gereja colok pantat pendeta, di situ cium tangan Anda. Kalau masih ada bau terasi berarti Anda masih sehat. Tapi kalau sudah tak ada, Anda sudah gila, itu berarti. Udah nggak ada ilmu, nyerocos nggak mau berhenti. Nggak ada ilmunya ngomong terus sih. Mana ceritanya mau diwaraskan kayak gitu? Nggak mau waras dia teman-teman, maunya gila terus. Teman-teman, Leo masih hidup, masih live maksudnya. Yesus mengatakan anak manusia, sekarang itu bukan anak manusia, itu hanya gelar doang. Benar-benar gangguan jiwa kan? Ya. Giliran mau minta kepada dia, tunjukkan bukti Yesus bukan manusia. Oh, nggak pernah berhenti ngomong. Apa sih? Halo. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Bang Juma, si Leo berkoar-koar di atas tuh. Nah, itu dia makanya aku undang dia, tapi dia nggak ngeh, sibuk dia. Banyak kali alasannya, sinyal lah, minum kopi lah katanya. Ini coba saya undang lagi, tapi nggak bisa, dia nggak terima. Saya undang tapi dia nggak terima. Boleh nggak saya undang lagi bang? Boleh. Aku selalu setia nonton abang ini, dukungan penuh ini bang. Oke, abangku boleh dibawa dulu biar saya undang. Oke, siap. Makasih ya. Ya. Coba diundang saya, soalnya saya belum maksimal tadi. Tema saya belum, saya belum nembak. Aku belum klimaks teman-teman. Aku baru pemanasan. Belum pemanasan dia keluar duluan dia. Padahal aku belum pemanasan full. Baru sonding-sonding pelan-pelan. Dia ngecerot duluan. Kabur dia teman-teman. Ini aku minta nih, aku minta supaya dia terima tuh. Coba taping di sana, Bang Zuma, tolong di invite bilang. Ditolaknya. Mazolang generasi. Sok pintar katanya pendeta. Udah mulai kapok dia kan. Hidup kekal itu mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Ada pula ilah baru dibuatnya. Nggak mau dia. Sekali lagi ya teman-teman, kita dia terima nggak ya? Tes sekali lagi.
ngoceh dia kan di tempatnya, curhat sendiri kan ya. Kor sendiri. Ampun dia kan, si mau kedatang besok. Oh, sepaten marah-marah apa segala macam, totonya kayak gini kelasnya. Nggak bisa apa-apa rupanya dia. Udah dikasih data pun nggak berani dia. Yesus Tuhan yang dilantik, ya baru tahu dia datanya mungkin ya teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Salam dari Malaysia Bang. Oke Abang, kasih. Kita peminat Abang selalu tengok konten debat terbaik. Iya. Kasih lagi Bang. satu hal, saya ada bagi tahu satu hal mengenai agama Kristian ini dekat Malaysia. Orang pernah meminta untuk menggunakan perkataan Allah di dalam Bible. Ini fakta yang bukti lah. Tapi ditentang umat Islam di Malaysia. Ya, kalau di Malaysia tak bisa. Alhamdulillah. Ya, jadi, kalau di Malaysia. Mereka menyebut apa nama Tuhan mereka di sana? Ya, di sana dia kalau dalam Bible-nya dia ada Lord ataupun hanya King Lord begitu. Bukan Cinglok. Bukan. Dia ada version lain Bang. Kalau macam King James itu version lain lagi ya. Sebab kebanyakan dia mungkin pengaruh barat lah yang sebenarnya lah. Sebab agamanya ini sebenarnya kalau ibarat Yahudi, kitabnya juga sudah diubah jadi Talmud, bukan lagi Taurat. Jadi kalau Injil ini pun diubah juga menjadi Bible. Cuma yang dijaga kesayangannya adalah Al-Quran, yaitu kalam Allah. Itu yang pembenarnya. Oke, jadi abangku. Yang dikatakan roh pembenar itu, kita udah tahu itu abang. Orang kita udah paham itu. Terima kasih ilmunya abangku. Mantap sekali semangatnya abang. Tapi kalau pemahaman kayak gitu teman-teman kita udah paham juga. Jadi Roh Kudus itu adalah bla 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 bla. Roh Kudus itu adalah bla 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 dan seterusnya gitu abang. Ini sekarang ini yang jadi masalah ini Pak Leo, kenapa jadi kucing ketakutan dia? Bang Handi dari sana tidak dinaikkan Bang Handi. Tidak dinaikkan sama Om Lebo. Marah-marah dia sendiri di sana, ngamuk-ngamuk. Oke teman-teman sekalian, ini udah pukul 1.30, saatnya kita istirahat dulu ya. Izinkan Pak Leo bernapas dulu teman-teman. Halo, selamat malam. Halo. 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 Dibawa aja bang ya. Teman-teman sekalian, kita boleh istirahat nggak? Di tempat kita udah jam 1:34. Kita istirahat dulu ya. 3,7 M, Masya Allah luar biasa. Terima kasih teman-teman. Kita populer nomor 7 lagi loh. Wow, Masya Allah luar biasa. Keren. Oh luar biasa teman-teman.
Teman-teman juga yang sudah berlangganan dengan channel kita ini, terima kasih banyak ya. Luar biasa Anda semua, Masya Allah. Thank you atas apa yang Anda berikan sebagai pencapaian kita. Luar biasa, Masya Allah banget. Sesuatu yang sangat luar biasa, teman-teman. Salut atas semua. Keren. Ada berapa ada teman-teman yang menjadi pelanggan dari channel kita ini? Masya Allah, ada 7 ya yang berlangganan dengan channel. Mantap. Ada Koke Siko, ada Geulis, ada Nur Saleh, Abang Sah, ada Bang Zul, ada Ukhti Emira juga. Masya Allah. Terima kasih teman-teman ini yang sudah menjadi pelanggan channel Bang Suma 01. Sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya, sehat selalu. Masya Allah, luar biasa antum semuanya. Oke teman-teman, kita istirahat dulu ya, boleh ya. Besok lagi kita ketemu insya Allah pagi. Kalaupun tidak pagi, kita bisa jumpa pada habis usai zuhur untuk kembali mengulas bagaimana teman-teman kita non-muslim agar mereka bisa memahami, bisa mengetahui bahwa konsep dalam agama mereka ini itu tidak berkesesuaian dengan apa yang Yesus uraikan, malah bertolak belakang. Gitu ya teman-teman, yang pada intinya nilai yang berharga yang kita dapatkan malam ini ketika kita tadi dengan Pendeta Leo ini, di situ saya mengajukan ke dia materi yang dia kuasai, tapi dia serahkan kembali ke saya. Dari awal saya sudah mencium aroma berkelit ketika membahas tentang hidup kekal dan mati kekal gitu. Lalu saya sampaikan secara garis besar, di Islam hanya ada jannah dan juga neraka. Saya sudah sampaikan itu, lalu saya balik kepada dia. Ternyata dia pun masih berkelit. Ya, jadi dia meraba-raba ini Bang semua mau terapi saya dari unsur mana ini. Akhirnya saya mengingat tadi ada di YouTube yang memberikan tema hidup kekal menurut Yesus. Nah, saya kasih ke Pendeta Leo untuk diuraikan hidup kekal menurut Yesus dengan memberi Matius 19 nomor 16, 17 dan 18. Lalu saya memberikan juga kemudian terkait dengan Yohanes 17 nomor 3. Tapi ternyata ketika saya mengurai bahwasanya hidup kekal itu adalah salah satunya melakukan segala perintah Elohim, di antaranya jangan ada ilah lain. Tapi ternyata Pak Leo itu membuat ilah baru bernama Yesus. Saya kasih data yang saya sajikan seperti biasa. Kis 2 nomor 36. Makasih sahabat Gezul, barakallahu fik. Sehat selalu dan panjang umur bersama dengan keluarga. Begitu juga teman-teman yang lain yang saya tidak bisa sebutkan namanya satu-satu. Allah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada antum semuanya, berkah hidup dan kemudahan dalam mencari rezeki di dunia dan juga rezeki sebagai amal jariah untuk akhirat. Amin. Lalu saya katakan bahwa hidup kekal menurut Yesus melakukan segala perintah Elohim. Salah satu perintah Elohim, jangan ada ilah lain. Loh kok Kristen melakukan Pendeta Leo melakukan agama
prosesi agama di mana menyembah kepada ilah lain. Dikatakan mana ilah lainnya? Saya kasih data KIS 236, kemudian Roma 14 nomor 9. Dia baca tuh, mulai guncang tadi tuh dia. Betul, kena mental tadi tuh. Kena mentalnya yang kena. Benar-benar kena tadi itu ketika dikatakan ingat gak ketika dia bertanya di data tiga-tiganya tuh, Bang Suma tahu gak apa yang dimaksud dengan dicurahkan? Bang Suma tahu apa yang dicurahkan di situ, Bang Suma? Saya pura-pura tanya, maksudnya apa itu, Pak? Akhirnya dia loncat sendiri, loncat ke data 434. Padahal saya ingin menguji sejauh mana dia memahami. Ternyata itu cuma trik untuk meninggalkan data 36. Memang berat. Kenapa berat? Karena di situ Tuhan mengatakan itu berdasarkan pengakuan Petrus. Makanya dia tanya, itu perkataan siapa, Bang Suma? Saya langsung tangkap, itu perkataan Petrus. Dia nggak bisa jebak kita menguasai medan. Susah dia mau menjebak. Akhirnya apa? Oh, ini bahaya ini. Terjadi lagi nanti Galatia 1:11-12 nih. Terjadi lagi kalau saya ngotot di sini. Ternyata memang betul Yesus itu adalah Tuhan yang dilantik. Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan bagi orang-orang yang menyalibnya. Waduh, bahaya ini, bahaya ini. Dia matikan kotanya, akhirnya jatuh sendiri. Itulah pendeta. Belum kita membacakan data Roma 14 nomor 9. Belum lagi kita baca Roma 10 nomor 9 nomor 10. Iya kan? Dan ujung-ujungnya nanti ilah baru mereka ini hancur lebur di 1 Korintus 15:28. Masya Allah. 4M teman-teman sekalian. Luar biasa. Yang pada intinya lagi-lagi Pak Leo kita buat menjadi perkedel malam ini. Maksudnya apa? Pak Leo itu orang cerdas dia. Cerdas tapi licik. Dia udah tahu hasil endingnya pasti 10-0. Sebelum terjadi gol pertama, dia lihat situasi permainan, dia nggak pernah dapat bola. Begitu dia mau nangkap bola, lari lagi di kakinya Bang Suma. Begitu dia mau tangkap, lari lagi bolanya ke Bang Suma. Dikuasai terus sama Bang Suma data-datanya. Akhirnya apa? Dia kasih kartu merah, semua penonton dikasih lampu merah. Kartu merah dikasih sama penonton. Akhirnya penonton sudah gelisah, penonton dikasih kartu merah. Akhirnya ujung-ujungnya apa yang terjadi? Dia memberikan kartu merah terhadap dirinya sendiri. Pendeta, nasibmu kawan. Betapa membuat saya terharu melihat keadaanmu, saudaraku. Betapa hancurnya diri lu, Bang Leo. Hei, kaukah itu anak muda? Halo, bisakah senyum sedikit? Bukanlah bersenyum sedikit. Adakah sedikit kau hatimu bisa senyum? Halo saudaraku Leo yang suka makan telur ayam jantan, apa kabar? Halo. Halo juga. Bukan pendeta lo ini, duplikat ini palsu, donatur. Jahat. Gak boleh gitu, jangan memanfaatkan situasi. Kasihan Pak Leo lagi tegang dia. Jangan disiksa. Pak Leo-nya jangan disiksa kodong. Kata Pak Leo, jangki kodong siksa kai. Masih maukah kodong hidup? Masih maukah kodong makan dari hasil jerih payahku berkhotbah di gereja? Jangki kodong bunuh. Janganlah lo kodong saya. Jangan kodong, biarkan kodong saya menjalankan misiku sesuai dengan gayaku, yaitu licik seperti ular, jinak seperti burung hantu. Oh kodong, Om Leo.
Susah. Baik teman-teman sekalian, kita istirahat dulu ya. Ini udah hampir jam 2 waktu Makassar. Kita harus istirahat juga teman-teman, karena istirahat itu penting. Meskipun kita juga penting untuk menyampaikan kebenaran, tapi tubuh ini memiliki hak untuk kita tunaikan. Tubuh butuh istirahat teman-teman. Setiap hari kita begadang juga itu nggak baik, kecuali begadangnya dengan bercanda itu boleh. Membuat pendeta seperti Pak Leo ini mencret itu nggak apa-apa begadang. Iya tau? Nggak masalah tau? Iya. Oke, terima kasih banyak atas semuanya teman-teman sekalian. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Begitu juga kepada saudara-saudara kami non-muslim, jika ada kebenaran yang kami sampaikan itu menyakiti hati kalian, melihat pendeta kalian hancur lebur seperti itu maafkan saya. Itu karena saya cinta kalian, ingin menyampaikan kalian kebenaran, dan kalian menerima kebenaran itu sebagai sesuatu yang mutlak menjadi jalan satu-satunya menuju kepada Tuhan yang benar. Demikian teman-teman. Sekali lagi saya minta maaf teman-temanku non-muslim. Saya mengasihi kalian, saya mencintai kalian, karena kasih dan cinta inilah yang menghantarkan saya untuk menyadarkan kalian. Ketika saya membaca dalil dalam Bible, ketika saya memberi petunjuk kepada kalian melalui Bible, baik itu pendeta, pastor atau siapapun itu, maka terimalah itu sebagai sebuah kebenaran. Oke, jangan keraskan hati. Semoga kalian bisa mendapatkan hidayah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabatku. Thank you, I love you full. Ya, mudah-mudahan kita semua tetap sehat walafiat. Amin, amin. Kita tutup dulu ya teman-teman ya. Besok lagi kita jumpa. Kalau ada yang masih begadang mau ketemu dengan Pak Leo, sampaikan salamku bahwa nggak akan pernah bisa Anda lari dari Bang Zuma, kecuali Anda meninggalkan dunia per TikTok.